Ya, iya. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Siap pemilik. Ini jelasin maksudnya. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah, sedang dalam perjalanan jauh. Itu ajaran di kitabmu atau memang itu catatan biasa? Bang Juma naik bang, ini ada oten nih. Tadi ada 2 aku turunkan bang, saking kesel aku bang. Naik bang, aku udah gerem banget. Aku turunin 2 bang, saking kesel dia ngujat sih bang. Lipu. Naik bang, tuh hadapin bang. Ada 2 oten aku turunin gara-gara dia tuh. Oh dikasih ini nggak terima dia bang. Nah kau berusaha aja bang guru. Daripada kau sekali itu udah silakan. Lipu. Gerem kali aku. Panggil ini. Dengerin tuh Yul. Selamat malam itu Guru. Itu jawab Nda. pertanyaan saya. Semangat Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Ada yang mau diterapi. Tadi banyak mundur Nda, tadi diterapi barusan 2 aku turunin gara-gara aku kesel. Udah dibilangnya Tuhan kita penjembah Mekah, coba pemilik Mekah. Ya udah aku turunin aja dua-duanya. Iya. Makanya tadi aku simpulkan berarti kamu menolak bahwa Tuhanmu berkuasa di Mekah. Tuhan kami nggak pemilik Mekah. Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma Mekah yang dimiliki, kau pun dimiliki. Kau dimilikinya. Kan kamu tolak itu. Sudah jelas itu. Ya Allah udah dibilang. Tuh kayak bang tuh yang dengerin ya. Tuhan kami bukan cuma pemilik Mekah. Tuhan kami juga memiliki kau. Kau juga dimiliki oleh Tuhan kami. Kau. Lipu. Lipu, mulutmu nggak bisa dengar. Bisa. Mulut mendengar. Oh, berarti kupingmu yang bicara dari tadi. Oke, saya naikin lagi kamu karena udah ada guru Nda. Saya naikin lagi deh. Iya. Kasih naik saya, udah saya naikin. Nah. Makasih. Ya, jawab itu tadi. Silakan. Ibu, pertanyaan saya jawab tadi. Apa tuh? Itu ajaran atau gimana? Ajaran mana? Kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ya. Itu ajaranmu? Ya, betul. Asik gitu dah. Istrimu seneng denger kayak gitu. Oh, itu kan? Yang pertama, yang ini kan? Halo. Ya, jujur Ya, ya. halo. Host. Memangnya kau tidak punya birahi? Enak toh? Ada birahi? Oh, ada birahiku. Tapi aku tidak melakukannya. Di saat suamiku keluar. Dan perlu kau ketahui, kau tidak percaya. Silahkan kau datang ke Tanjung Pinang, Jalan Punai. Rumahku di belakang Rodi, di belakang Lodri, rumah Abu. Kau tanya RT-ku, kau akan mendengar siapa aku. Aku dikenal janda baik-baik, janda soleha, tidak pernah memasukkan laki-laki ke rumahku. Bahkan aku tidak pernah pacaran selama janda. Kau paham itu ya? Jadi aku tidak akan melakukan yang dikatakan amsal, yaitu memuaskan birahi di saat suamiku pergi. Jangankan suamiku pergi, aku janda pun tidak melakukannya. Kau paham itu, Lipu? Kau mau menghujat aku? Gak mempan. Masa? Ibu ini sudah mulai mendustai. Oke. Silakan Bang Yudi Jiju, silakan. Terus Apa Bang Yudi Jiju mau ngomong apa? Bagaimana dengan Muhammad yang dia naksir dengan istri anak angkatnya? Ya. Astagfirullahaladzim. Loh, dan dia menikahinya sampai suaminya menceraikan karena Muhammad ingin. Bagaimana dengan itu? Itu fitnah, itu sudah bercerai. Aduh, Bang Juma silakan jelasin. Fitnah itu nyata. Ini udah agak lain. Kalau itu, Bung, kalau tuduhan kalian itu, kalau tuduhan saudara itu betul, maka Rasulullah Muhammad SAW itu tidak akan menjadi panutan bagi bangsa Arab. Gitu. Itu hanya fitnah orang-orang yang benci kepada beliau, Bung. Masa? Mana buktinya kalau itu fitnah? Buktinya fitnah mana, Bang? Buktinya tidak ada orang Arab yang benci ke dia dalam kasus itu. Masa? Loh, untuk kasus itu buktinya ada. Ya, silakan tunjukkan, silakan. Ada lah buktinya. Kalian tidak tahu,
Iya, saya minta Tunggulah. saya minta datanya. Mana coba? Saya Berikan nggak, saya. nah, Ya. makanya saya nggak bisa visi Silakan, di sini. silakan. Saya belum Bang bisa Suma visi di sini. fotonya Bang. nanti dikirimkan ya buktinya ya. Nah, Iya, enggak, saya belum kalian bisa cuma visi di sini, Bang. kalian Bang cuman Zuma. korban Bang pembenci Zuma. Islam gitu. Bang Zuma, Apa Bang kalian Zuma. juga korban pembenci Bang Kristen? Zuma. Kan sama. Kristen Bang nggak Zuma. perlu dibenci Bentar, karena Bang Lipu. Bang Islam Lipu. juga kan itu. nggak perlu. Kan Gini, nggak gini, pernah Zuma. bikin Islam. gini. Bang Zuma. Bang. Iya, Bang. iya. Saya belum bisa visi di sini, Bang. Nanti kalau saya sudah bisa, saya kasih lihat buktinya. Itu ada di Sudah dalam. 1400 tahun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru kali ini ada gosip kayak gini. Oh, iya kah? Dengarkan, Bang Zuma baru dengarkan. dengar ya. Oh, Bang bukan, Zuma baru bukan. dengar ya. Bukan, Anda ini, membaca kitab Bang kami Zuma aja ini Anda nggak kayak bisa. hebat Bang sekali Zuma ya. baru dengar ya. Bagaimana mungkin Bang Zuma kemudian baru dengar. orang yang tidak bisa baca kitab kami membawa isu seperti itu? Mana? Coba. Bang Zuma baru dengar berarti ya. Ya, silakan Bang Zuma Anda baru bikin dengar. fitnahan-fitnahan yang lebih dahsyat tentang beliau. Nggak apa-apa. Kami tidak pernah. Nah, sekarang memfitnah. saya minta data, mana datanya? Bentar ya, bentar ya. Saya nggak bisa visi di sini, Bang. Udah, gini aja. Kita berbicara konsep Kasih lihat Tuhan data aja. kalau saya bisa visi. Kita konsep Tuhan, kita bahas konsep Tuhan. Oke ya? Wah, ini lari lagi nih. Giliran Enggak, kami supaya mau- kita nggak hujat-hujatan di sini, Bung. Kita berbicara Bukan yang hujat, universal Bang. aja Ini, Bang. gitu. Ini yang Bukan ini hujat, Bang. Itu ini real, boleh. Bang. Bang Suma masih suka. Cuman pertanyaannya ini tadi ini siapa nih? Bunda Rahma, Yeremia. Udah, nggak usah curhat. Kita bahas Oh, saya tentang nggak Tuhan suka. aja, konsep Tuhan, konsep. Mereka tidak tahu apa-apa tuh, Bang. Mau nyerang-nyerang masalah itu tak serang balik. Santai, Bung. Kalau Anda sudah bisa baca Al-Quran, baru bisa Anda mengkritisi Islam. Kalau Sekarang saya Anda tanya, belum Bang. bisa baca Bang. Quran, mau Bang. mengkritisi Islam, Anda jadi bahan olok-olokan. Bayangkan, Oke, Bang bayangkan, Zuma, dengarkan dulu, dengarkan Bang Zuma, saya. Pertanyaan Dengarkan. saya sederhana, Bang Suma. Sebentar, Bang Bisa Ini Zuma. kayak kenapa Pertanyaan saya. menggonggong terus? Kenapa menggonggong terus? Padahal Bang Zuma. Kristen sama Hah? Kristen loh, tapi berebut. Kenapa bicara. menggonggong terus? Kayak bencong baru pertama, lihat laki-laki. Bang Zuma. Kenapa? Bang Zuma jangan ulangi lagi. Kenapa? Kena Bang Zuma jangan ulangi lagi. Transgender misalnya. Ya, Kenapa kenapa Al-Quran? kayak waria Kenapa? kalian kayak lihat Kenapa? laki-laki Ah, ya, gitu, itu. menggonggong gitu? Kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran tidak dicetak Ada oleh apa Presiden dengan Al-Quran? Apa? Apakah Anda bisa membacanya? Makanya, kalau makanya. supaya kami ini, Hmm. ini Bang Suma juga ini sudah mulai emosi, santai Bang. Enggak, lucu aja. Anda mengkritisi segala sesuatu, Anda sendiri nggak bisa membaca. Ya, gini, pertanyaannya gini, Bang Zuma. Kenapa nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi tiap hari diterjemahkan lewat dakwah? Malu-malu ya? Diterjemahkan kok dalam bahasa Indonesia. Silakan Anda baca terjemahannya. Oh gitu. Loh. Berarti kalian kaum terjemahan juga ya? Soalnya selama ini kan kami Oh enggak, itu ke- yang dikatakan kaum terjemahan itu, dengarkan. Yang Bohong dikatakan kamu ya. yang dikatakan Ketahuan ya, kaum kaum terjemahan ya. Kaum terjemahan Hotel, juga ya. Lipo, cucukmu diem dulu, Lipo. ternyata kayak gini ya. Kalian nggak bisa gonggong aja nggak jelas. Tiap lewat orang lewat. Yang lain aja lah yang ada ilmunya. Ya, coba yang penyembah dewa Molok yang sedikit berkelas. Ya, jangan kayak Ternyata Yang berkelas sedikit lah percuma ini nggak ada itu. yang dikatakan Lipu, kaum dengerin terjemahan. Lipu, izinkan Dengarkan. Gurunda menjelaskan. Dengarkan. Lipu diam ya. Lipu Dengarkan. diam. Oke. kau sudah panggil kau punya guru. Aduh, ternyata Iya, kalian. iya udah diam aja lah kau, diam aja. Yang Diam aja kau, diam. disebut umat terjemahan itu adalah orang yang kitabnya tidak ada original teksnya dari awal. Mana tidak ada? Mana coba tunjukkan ke saya original teks kitabmu mana? Loh, kitab Al-Quran original kan? Mana? Mana? Perjanjian lama Mana itu tunjukkan, berarti tunjukkan perjanjian mana? baru itu nan. Tunjukkan. Kalau cuman bilang Bang, kayak gitu Bang. mana kitabmu? Bang, Yang Bang, menggunakan apa bahasa yang Ibrani kamu mana? Yang menggunakan bahasa Yunani mana? Yang kamu maksud Bang dengan Zuma, original Bang Zuma. text. Kalau maksud kamu Bahasa itu adalah yang tidak bahasa dicetak. pertama yang diterima oleh Nabi, yang dituliskan, yang dituangkan dalam buku, itu bahasa apa? Yesus menyampaikan firman yang diterimanya itu dalam bahasa Indonesia rupanya. Gitu. Oh begitu ya original text ya. Oh iya. Itu paham kan tentang original text. Iya. Rendah Nah sekali sekarang Yesus menggunakan Original bahasa text apa? Itu bahasa Yesus Ibrani. Bang, Yesus Bahasa ketika Yunani, menerima Bang. firman bahasa Bang, apa? Bang. Jawab saya. Bang Zuma,
Bang Suma. Bang Suma. Nggak ada yang bisa Halo. jawab. Nggak ada yang bisa Halo, jawab. Bang Suma. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Nggak ada yang bisa jawab. Bukan dia sendiri sama dia. Nah, dia yang firman. Dia adalah firman itu sendiri. Maksudnya? Apa itu Kamu ini firman? nggak paham Firman itu Nggak apa? ada ini apa host turunin aja nggak ada ilmu. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Apakah Yesus perkataan? Proses penulisan. Ya. Aduh, Emangnya parah. Al-Quran itu turun dari surga, jatuh dari surga? Enggak kan? Melalui proses penulisan juga kan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka Oke, bahasa Arab. ori kitab kami bahasa Arab. Ditulis oleh Muhammad. Masih Ditulis ada oleh Muhammad. terjemahannya sampai masih ada bahasa Arabnya sampai hari ini juga disertakan dengan terjemahan. Ada sampai hari ini. Nah, sekarang Yesus menerima firman. Dengarkan. Dengarkan. Yesus menerima firman. Dengarkan. Yesus menerima Muhammad dapat firman. menerima firman. Mana firman yang diterima itu? Kita ini sama-sama Menggunakan terjemahan, bahasa apa? cuman kalian malu-malu ngakui. Gitu aja. Oten ngomong satu-satu, Oten ngomong satu-satu. Iya, jadi Kamu masih waras kan? Kamu tahu? Kamu masih waras kan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran dalam bahasa Arab. Kitab kami hari ini masih bahasa Arab. Ya, ditulis Yesus oleh menerima Muhammad firman sendiri, dalam ya. bahasa Arab. Ditulis Mana oleh kitabnya Muhammad Yesus yang bahasa Arab? Ditulis oleh Ya, Muhammad. tunjukkan kepada saya. Siapa Apa saksinya, yang Bang? dimaksud dengan Tunjukkan firman? kepada saya. Ditulis oleh Muhammad. Jangan kemana-mana dulu. Mana kitabmu yang Jangan diterima kemana-mana. oleh Yesus yang disampaikan Kan oleh bicara Yesus tentang dalam bahasa original text, kaumnya? Kan bicara tentang Mana, original mana? text. Oke, original text itu yang bagaimana? Jatuh dari surga. Al-Quran masih Al-Quran bahasa jatuh dari surga. Arab hari ini. Yesus mengajar dengan bahasa apa? Jawab. Al-Quran itu jatuh dari surga ya? Jangan dulu berpindah. Saya tanya, Yesus ini menyampaikan, masih original Yesus, dengarkan, Ini masih Yesus soal mengajar original pakai text. bahasa apa? Pakai bahasa Aram. Nah, Terus? mana kitabnya? Bahasa Arab mana? Lalu Mana? ditulis dalam bahasa Ibrani. Mana? Mana Dia tulisan pakai yang bahasa diterima? Aram, ditulis Dengarkan. Yesus dengarkan, menggunakan dengarkan, bahasa Aram, katamu. dengarkan. Yesus Bukan cuma kamu yang berdakwah dengar. menggunakan Dengarkan, bahasa dengarkan. Aram. Tulisan murid-muridnya yang bahasa Aram mana? Dengarkan. Yesus mengajar dalam bahasa Aram, ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Terus apa masalahnya? Nah, mana? Saya minta mana bahasa Yunani itu dan bahasa Aram itu mana? Bukan Mana, di museum. mana? Cari di museum. Mana? Bukan Di itu. internet Bang. Mana? Emang yang kamu pakai sekarang di rumahmu itu original text? Itu sudah di print, sudah dicetak. Gimana sih? Mana? Coba saya mau lihat kitabmu yang kamu genggam pakai bahasa Yunani, bahasa Arab itu mana? Itu hanya soal Original translation, itu hanya soal Qurannya penerjemahan. original Kalian lakukan tiap hari lewat dakwah. Gimana sih? Iya. Tapi kamu malu-malu nyetak. Al-Quran menerangkan wa min ayatihi khalqus samawati wal arwahtila Al-sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Coba kau bacakan kitabmu dalam bahasa Yunani. Kayak mana aku dengarkan? Coba pakai bahasa Yunani saya dengarkan kitabmu kau bacakan. Kami sudah pakai yang menurut bahasa kami sendiri yang sudah Bahasa- diterjemahkan dari bahasa Yunani. Berarti siapa yang umat terjemahan? Bahasa Yunani. Siapa yang umat terjemahan? Sekarang Ngapain siapa kami yang pakai umat bahasa terjemahan? Nggak, Kristen. pertanyaan saya ngapain kami pakai bahasa Yunani? Yang jelas Nah, dia ditulis dalam bahasa Yunani. berarti siapa yang umat terjemahan? Jawab saya. Nah, kalian juga. Tadi yang kamu sekarang gini. Betul. Yang terjemahan itu siapa betul? Itu. Langsung. Sekarang kita bahas, kita tinggalkan ya. Ini bahas, ini bahasan remeh-temeh. Aduh, karena kena kan. kamu omongin Abang tadi Zuma dalam kena kan. Itu loh, itu harus transgender. Tadi aja Bang tahu Zuma dia ngucap itu. Kata lain dari transgender tuh jangan dibilang, jangan yang suka mangkal laki-laki apa itu jangan dibilang gitu jangan. Mana tuh? Mana nih? Zuma sok keras Zuma. Kena peringatan. Mana tuh? Mana? Kalian Iya, tadi keras. enggak Zizu ini tadi pandai ceramain kita lo bilangin kalau ngomong itu satu-satu jangan pakai tuh ini begini. Padahal dia sendiri ngomong Yang juga dikatakan oleh Yesus tadi. ayo Jizu
Tadi dia Zuma, ngomong kenapa naik. kabur? Kalau itu satu-satu biar bisa didengar. Kalian itu tahu nggak sih Zuma. ini. Zuma naik, Giliran Zuma. dia ini dia malah sama aja naik. pun dia. Oi, Zuma, ya, kamu ya. Tenang aja Bang, ntar juga naik Bang. Abang gak usah nantangin, tenang. mana? Nggak usah Kalian sok-sokan. kalau nggak bisa tertib saya turunin ya. Ya. Nggak usah. Suara anak Ini kecil. nggak ada apa-apanya ini. Ayo sama saya dulu Lipo. Siapa suara anak Dapat kecil? ilmu Lipo. Nggak usah sok-sokan bilangin kami. Host yang mana yang mau saya terapi duluan ini? Yang mana? Nggak usah sok-sokan bilang Iya, satu-satu kalian bisa nggak? Izinnya satu dulu baru Bang Lipu, mau nggak? Satu-satu. Ya, yang mana yang mau Hah? diterapi duluan? Jangan Ayo. sekali dua, nggak bisa ngomong. Bang cuma ngomong kalian nggak denger. Ayo, Yuni Cuci dulu atau Bang Lipu? Dia nggak mau dengar kita Lipu juga. dulu, silakan Lipu. Yuni Cuci diam. Oke, Lipo dulu ya. Nah, Ya, silakan. tadi Ya, soal silakan. terjemahan. Ini soal bahasa saja. Kamu menolak untuk disebut kaum Ya, Yuni terjemahan. Cuci diam. Yuni Cuci diam atau saya turunkan dulu. Gimana sih? Turunkan. Oke, lanjut Lipu. Ya, ini soal tadi yang kamu bilang kaum terjemahan. Kamu selalu mengatakan kami kaum terjemahan. Padahal kamu sendiri melakukan terjemahan melalui ceramah, menyebutkan bahasa Arab, lalu kemudian menyebutkan bahasa Indonesia. Itu kan terjemahan. Itu kan Ini creative paham. translation. Pahami Cuman saya dulu. melihat kalian ini masih malu-malu. Zuma, diam dulu. Pahami dulu yang dimaksud umat terjemahan Katanya mau itu. ngomong satu-satu, gundang macam-macam. Gimana sudah. Yudi Cuci bisa Kan nanti sudah, saya kan? turunkan ya. Sekali Kan lagi sudah, Anda kan? bersuara Yudi Cucu, saya turunkan Kan ya. sudah, kan? Sekali lagi ya. Tunggu. Silakan lanjut Bang Juma. Nah, kan kamu sudah kan? Jadi giliran saya bicara. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani Itu artinya? qaumi Itu artinya? liyubayyina lahum. Itu artinya? Nah, ini bukti bahwa Al-Quran menyajikan original teksnya. Artinya yang tadi kamu ngomongin apa? Nah, kalau kamu umat terjemahan, saya Artinya kasih apa? terjemahannya. Dengarkan. Artinya apa yang ngomong? Kalau Artinya kamu apa? umat terjemahan, Artinya saya apa? kasih terjemahannya. Jawab dulu. Artinya apa? Nah, kamu mau apa? terjemahannya? Mau Apa terjemahannya? Ya. Mau Apa terjemahannya? artinya? Ya. Mau terjemahannya? Oke. Iya mau. Nah, kenapa kamu mau terjemahannya? Kenapa? Karena Karena gak ngerti bahasa Karena- Arabnya. Kenapa? Karena- kamu ngomong Nggak yang ngerti. orang mengerti? saya tanya kau dulu, kenapa kau minta terjemahannya? Karena Ditanya bertanya. Gak Karena kamu ngerti. ngomong yang orang tidak mengerti. jawab dulu dong. Ngapain kau minta terjemahan? Karena kau umat terjemahan. Jadi kamu nggak perlu terjemahan. Loh, kalau kau sudah paham, saya tidak perlu. Paham Oh, tidak kamu? gitu. Ya, paham tidak gitu. kamu? Berarti Paham kamu melakukan apanya? terjemahannya. Paham Nah, apa? sekarang saya tanya, kau paham enggak apa yang saya katakan tadi? Wa ma arsalna Kamu min paham nggak? rasulin illa bilisani qaumi Kamu pernah cari apa itu? Kamu paham nggak? liyubayyina Bahasa setan itu. lahum. Bahasa setan itu. Nyanyi. Nggak, Bahasa dia setan itu. nggak paham logika translation ini, nggak paham logika terjemahan. Dia bilang bahasa setan Iya, ini Yinsu, memang. Yunsi. Loh, iya Turunin memang. aja nih host. Oh, udah kamu saya turunin ya. Turunin. itu bahasa naikkan setan itu. aja orang yang berkelas yang ada Yuni, di bawah jangan yang ada gonggong ilmunya, aja tiap nah, ada orang lewat. turunin aja. Iya, percuma orang ini Pas nggak kayak apa-apanya. mulut-mulut. Oke ya. Host. Jadi Yunsi Al-Quran bilang bahasa masih setan. menyajikan original teksnya. Jadi umat Islam yang mau paham kitabnya kudu wajib mengawalinya dengan bisa membaca kitabnya. Harus paham Al-Quran, bisa paham kemudian Al-Quran itu sendiri, minimal bisa baca. Untuk kemudian memahami kandungannya, mereka harus berguru kepada pakar Quran. Original kok ada Nah, sekarang penterjemahan- Anda mengkritisi terjemahan. kitab sucinya umat Islam, ilmu Anda apa? Alah, Ilmu apa yang Anda punya mengkritisi kitab umat Islam? Jawab Duyul. Ang ilmu ong. tafsir. Ilmu tafsir. Nggak ada juga ini. Aduh, sia-sia buang waktu orang. Itu ya. Jadi gini teman-teman, gini. Umat Islam itu ketika dia dilahirkan ke atas muka bumi ini, mereka kemudian menjadi bayi, menjadi anak. Hari-harinya disibukkan dengan apa? Mereka berjamaah bersama-sama, kemudian dituntun oleh orang tuanya untuk bisa memahami, membaca kitab sucinya. Itulah kesibukan umat Islam di saat masih mereka ini baru-baru memijakkan kaki di atas muka bumi.
Apa kesibukan mereka? Bukan main HP, bukan main ini dan itu, tapi kesibukan mereka adalah siang malam mengkaji, membaca huruf-huruf yang ada di dalam kitab sucinya. Dan itu tidak disifati di luar umat Islam. Pahami dulu itu. Jadi umat Islam itu ketika dia sudah mampu berbicara ayah, ibu, maka mereka secara budaya, tradisi, dan itu adalah merupakan amanat suci Al-Quranul Karim, mereka akan diajarkan kemudian untuk mengenal huruf-huruf Al-Quranul Karim. Jadi sebangdit apapun umat Islam itu, senakal apapun mereka, pasti mereka ada bekas Al-Quran pada lisannya. Itu yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Berbeda dengan kalian, sekali lagi saya katakan, yang adalah umat terjemahan. Jangankan Anda itu berpikir, jangankan Anda itu belajar untuk mengkaji atau mempelajari original teks kitab kalian bahasa Yunani, berpikir pun untuk mau tahu tidak. Kenapa? Itulah sebabnya kalian itu lebih suka disebut anak domba atau domba-domba. Domba itu ditarik sama majikan jalan, ditarik ke kiri, tarik ke kanan. Itulah domba. Apa yang dibilang oleh gembala kalian, itulah yang kalian lakukan. Kenapa? Kalian tidak ingin kemudian mengkaji kitab kalian lebih dalam. Berbeda dengan kami umat Islam. Itulah yang kemudian menjadi pembeda kita yang sangat luar biasa. Ya. Di sini mungkin ada saudara Kristen, mungkin dia pendeta. Coba suruh dia bahasa Yunani atau baca kitabnya dalam bahasa Yunani. Ya, saya masih sangsi kalau dia bisa. Padahal dia gembala loh. Dia pendeta. Sedangkan saya muslim, saya bukan ustadz, saya tidak pernah mengaku ustadz. Alhamdulillah dalam membaca kitab suci saya bisa. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Sehingga anak saya enggak kehilangan arah. Anak saya ilmunya bersanad. Anak saya, generasi setelah saya ajarkan membaca kitab suci saya. Terjaga kitab suci saya itu. Bentar cucu saya juga begitu. Sampai kiamat datang, Al-Quran itu bergulir terus. Karena itu sudah janji Allah. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Jadi kami tidak kehilangan arah. Bang Christian silakan kalau mau ngobrol sama Guru Bang Christian. Silakan. Enggak, sebentar saya baca dulu typing di bawah. Christine, silakan kamu naik, silakan diskusi sama Bang Cuma, silakan. Ayo Christine, ayo. Siapa tahu nih. Ayo Christine, naik daripada kamu jadi bani typing. Pak Pendeta Christian, Pak Christian, bagaimana tanggapan Anda mengenai jemaat yang berdua tadi? Itu jemaat, gak tahu jemaat siapa, yang pasti bukan jemaatnya Pak Christine. Silakan Pak Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Malam. Saya pusing tadi soalnya dengerinnya, mau ngomong juga pun jadi kayak orang bego nanti kalau ikutan ngomong. Ya. Soalnya yang tadi itu sebenarnya itu kalau di kalangan kami itu Kristen itu nggak kepake kalau yang model-model seperti itu. Semuanya tadi coba kalau ada saya dikasih kesempatan bicara, dinaikin lagi dia sama saya, terus mendingan dia yang berdiskusi atau mau berdebat sama saya. Tapi Pak Christine tadi ngomong apa kok bisa kena peringatan? Itu juga saya bingung, saya lagi diam-diam lagi dengerin. Sepertinya iya, aku curiganya Pak Christine dilaporin supaya Pak Christine nggak ikut diskusi. Saya sudah makanya Pak Christine diam aja kan? Iya, sudah sering dilaporin sama teman-teman yang itu gara-gara saya berteman sama teman-teman kaum muslim. Saya juga kaget loh, diam aja kok kena peringatan, dilaporin nih supaya Pak Christine jangan ikut campur gitu. Oke, saudara Bang Christine, adik Christian. saya ini masih Christian. Jadi gini, saya ingin memperkenalkan identitas Tuhan saya gitu ya kepada saudara, dan saya ingin pun
mencari data dari kitab saudara saya, karena antum saudara saya ini orang belajar. Izinkan saya kemudian menguraikan dan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti saya ingin mencoba mengkolaborasi daripada pernyataan yang ada di Bible. Boleh ya? Ya, silakan Bang Suma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 1 mengatakan, Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat ketetapan itu untuk datang. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Tuhan kami itu disebut Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Naml, surah Al-An'am maksud saya, ayat 100, di situ juga dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Jadi kalau misalnya di agama saudara digambarkan Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Tuhan kemudian berupa roh, bertanduk 7, bermata 7. Allah kemudian menyatakan dirinya maha suci, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kemudian di dalam Al-Qasas ayat 68 juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dirinya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhta ma kana lahumul khiyara subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia itu tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi maksud daripada ayat ini bahwasanya sebelum kita manusia ini dilahirkan, Allah yang menentukan kita mau dilahirkan dalam jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dilahirkan tahun sekian di rahim seorang wanita bernama ini dan seterusnya. Itu Tuhan yang menentukan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, dan tidak ada pilihan bagi kita. Kita nggak pernah ditanya, si fulan kamu mau lahir di mana? Tahun berapa, laki atau perempuan, itu enggak ada. Maha suci Allah dan maha tinggi beliau. Nah kemudian dalam surah Al-Isra ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala juga kemudian memperkenalkan dirinya, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Ini konsep terhadap Tuhan yang kami sembah, maha suci, maha tinggi. Nah di dalam pengajaran Bani Israel terhadap tradisi keimanan mereka, dalam Yesaya 5:16, tetapi Tuhan semesta alam yang ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Kudus ini artinya suci. Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Begitu juga di dalam Yesaya 57 nomor 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha suci namanya, aku bersemayam di tempat yang tinggi. Jadi jelas sekali dikatakan Allah di sini, Tuhan di sini tinggi, ta'ala, dan suci, subhana. Nah ini yang kemudian ingin saya minta kejelasan dari saudara saya ini, karena Anda orang terpelajar. Bagaimana mungkin kemudian esensi yang suci yang diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, kemudian diterangkan pula dalam Al-Quran bahwa ternyata pencipta kita, ya, pencipta langit dan bumi, itu ternyata memang mendudukkan dirinya pada kaidah suci dan juga maha tinggi dan juga maha. Artinya maha tinggi, maha suci. Nah, lalu kemudian muncul ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah manusia yang mati terkutuk, ya, di atas tiang salib. Nah mungkin saudara saya bisa menjelaskan untuk edukasi kepada kita semua, Kristen maupun umat Islam yang ada di bawah. Silakan. Boleh lama Bang, boleh silakan. Ya, makasih Bang Juma. Jadi saya mau jelasin tentang konsep kekristenan ya. Di dalam menanggapi tentang konsep ketuhanan dari teman-teman kaum muslim. Begitu Bang Juma.
Iya, silakan Bang, silakan. Oh ya. Sebenarnya saya orang yang paling menghargai apapun agamanya yang dipercayai. Pak Christian, boleh dikuatin suaranya? Kuat, pelan banget. Oke, udah kedengeran belum? Udah. Nah, sebenarnya saya orangnya paling santai sama paling menghargai gitu apapun agama kepercayaan yang dimiliki dari setiap masing-masing pribadi. Tapi kalau tanggapan saya buat teman-teman kaum muslim, saya nggak bisa ganggu gugat apa yang menjadi kepercayaan. Ya Pak Christian. Pak Christian nggak lupa bernapas kan? Astagfirullahaladzim. Habis tiba-tiba hilang suaranya Pak Christian. Suaranya hilang Pak. Kalau ada oten di bawah dinaikkan aja lagi. Oh siap komandan. Yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oh jaringan Pak Christian. Teman-teman silakan dinarasikan yang tadi tentang Maha Suci Maha Tinggi. Mana tahu ada data dari Bible, waktu dan tempat disenggol. Silahkan Bang, bukan senggol. Sorry. Dicendol, lanjut. Terserah. Ayo teman-teman mungkin nih mau nyampain. Bukan Diki kayaknya nih apa Pak Christian. Ayo teman-teman yang mau ini silakan. Ya mungkin seringkali disalahartikan, tidak mau dipahami, dianggap Allah itu beda dengan Allahnya YHWH. Oh, gitu. ada yang mau mualaf. Siapa yang mau mualaf? Naik diskusi dulu. Siapa yang mau mualaf siapa? Naik aja dulu diskusi. Siapa namanya siapa? Oh, yang tadi dinaikkan lagi Bang Juma yang mengatakan itu si Lipo. Iya, siapa yang mau mualaf? Tapi kamu kalau mengujar saya turunkan lagi ya. Kamu dengarkan dulu Bang Juma ngomong. Nanti kamu dibiarkan ngomong. Iya, kita selesaikan dulu sahabat kita. Saudara Lipu diam dulu ya. Silakan Saudara Barata, Bang Barata silakan. Saya lanjutkan lagi ya. Seringkali kita dengar dalam diskusi itu tidak mau diakui ya bahwasanya Allah itu sama dengan YHWH gitu. Padahal dalam ajaran Taurat Yahudi dikenal nama-nama El Roy, El Shaddai, El Olam ya. Itu adalah nama-nama cara menyebutkan YHWH, Sang Maha Pencipta. Yang artinya maknanya dari setiap itu sama dengan apa yang tercantum dalam Asmaul Husna, cara menyebutkan nama Allah. Cara menyebutkan Allah itu dengan sifatnya sama. Hanya saja di dalam Taurat Yahudi itu memang mereka tidak menyebutkan namanya siapa, karena dikatakan di situ tidak diketahui namanya ya, tidak diperkenalkan gitu ya. Padahal seorang nabi, seorang utusan Sang Maha Pencipta ini, kalau dalam Islam semuanya itu tahu siapa Sang Maha Pencipta. Mungkin dari penulisannya yang tidak rapi ya, atau mungkin memang ada tujuan-tujuan lain untuk mengarahkan kepada merubah gitu ya, kesembahan Sang Maha Pencipta ini kepada yang lain. Karena kan ini Islam ini hanya menyampaikan ajaran para nabi sebelumnya dan melengkapinya dengan hukum-hukum, peraturan ya, dan segala macam petunjuk untuk hidup di dunia dengan cara yang terbaik agar hidup manusia itu bermanfaat dan bisa beramal gitu, sesuai dengan yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta. Tujuan hidupnya manusia itu untuk beribadah kepadanya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan mungkin untuk awalannya Bang Juma, silakan lanjut. Masya Allah, syukran. Makasih sahabat. Ya, mungkin Saudara Lipu mau menanggapi Tuhan Anda apakah Maha Suci Maha Tinggi? Silakan. Jangan kesurupan ya. Kucakar mulutmu kalau kesurupan. Dia enggak, itu Lipu, itu saya mute. Habis tadi bising di situ, ayo buka mute-nya. Itu saya mute Lipu, Bang Lipu. Itu dipencet aja Bang Lipu, itu saya mute.
Kenapa tadi di mute lah Bunda? Karena tempatmu bising, Bang Barata ngomong tempatmu bising, jadi saya mute. Silakan. Jangan ngamuk, silakan. Enggak ngamuk lah. Apa tadi pertanyaannya, Bang? Apakah Tuhan yang Anda sembah itu maha suci, maha tinggi? Enggak, sebelum itu Zuma, urusan kita belum kelar tadi soal terjemahan. Kan tadi umur kau berapa, Lipu? Umurmu berapa? Nggak apa-apa, ngapain diurusin? Biarin aja, susah itu diajarin. Ya, kenapa rupanya dengan terjemahan? Enggak, maksudnya tadi kan kamu berkali-kali nerjemahin Al-Quran ke bahasa Indonesia, lalu terus mempersalahkan orang Kristen yang menggunakan terjemahan. Itu gimana sih? Baik. Kamu memulai, saudaraku, coba kamu memulai terjemahan kitabmu, lalu kemudian kau terjemahkan, kau kembalikan ke original teksnya. Layaknya saya. Oke ya? Enggak, itu ata amrullah. Dengarkan. Ata amrullah fala tastakjilu. Saya katakan ketetapan Allah pasti datang. Nah itu terjemahannya. Sekarang kitabmu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu adalah theos. Coba kau yunanikan. Bagi kami, jadi itu maksudnya logika terjemahan itu yang harus dipahami. Bagi kami sudah percayakan itu kepada orang-orang terpelajar. Nah, berarti benar kan saya katakan kalian umat terjemahan kan, Bung? Enggak, ya kalian juga umat terjemahan karena kamu kan menerjemahkan juga. Ata amrullah. Kami punya ori. Iya, makanya ketika kamu dari Indonesia saya tunjukin kamu Al-Quran ya, saya tunjukin kamu. Ya, saya bedain. Yang dikatakan umat terjemahan itu yang kitabnya tinggal terjemah. Aku mau tanya nih Bang Zuma. Pertanyaan saya, kenapa kamu baca bahasa Arabnya, kenapa merasa perlu untuk baca bahasa Indonesianya? Itu kan terjemahan sudah itu kan? Oke, baik. Oke, aku dulu kamu menerjemahkan kan ketika kamu Saya menerjemahkan supaya Anda tahu karena Anda adalah umat terjemahan. Kan gitu. Sudah clear. Bahwa kamu menerjemahkan Quran, bahwa Quran bisa diterjemahkan, itu udah clear. Nah, sekarang begini. Dengarkan saya. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Itu Al-Quran menerangkan itu secara terinci dalam surah Ar-Ra'd ayat. Enggak usah berputar-putar di situ. Intinya kamu nerjemahin Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sama aja yang dilakukan oleh laki menerjemahkan enggak sama. dari bahasa Ibrani. Tidak sama. Beda. Aduh. Beda. Siapanya yang beda? Cuman kalian kan sekarang saya minta kamu tunjukkan kitabmu yang bahasa Yunani. Hanya bisa tertawa. Bagaimana Anda bisa dikatakan umat terjemah? Nah sekarang kalau kamu kunjungi perpustakaan. Kenapa saya harus mengunjungi sementara saya berhadapan dengan kamu? Iya, saya cuma mau mengatakan ada, gitu. Ada, tapi yang kau pegang itu apa? Terjemahan. Iya. Nah, ya udah selesai. Jangan kau sama-samakan antara saya dengan dirimu. Kamu umat terjemahan. Saya umat original teks. Salahnya di mana? Sekarang bagaimana Anda bisa tahu kalau terjemahannya itu sudah benar? Dari mana Anda bisa tahu? Terus gimana? Kalau kamu nerjemahkan Quran ke Indonesia, kamu yakin itu benar? Lah, ada bahasa Arabnya. Lengkap bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada. Enggak, dengarkan pertanyaan saya. Kamu yakin bahwa ketika kamu Indonesiakan itu benar? Yes. Wamin. Dengarkan. Wa artinya dan. Min artinya dari. Ayati tanda-tanda. Halqus samawati wal ardh. Inilah akibatnya kalau cuman modal Google lalu kemudian enggak paham tentang proses penerjemahan. Coba kamu modal Google juga. Modal Google juga. Coba kau pakai bahasa Yunani dalam kitabmu. Coba. Pingin tahu aku. Enggak. Bahasaku bahasa Indonesia. Ngapain saya mau pakai bahasa Yunani? Sementara Yesus bahasanya bahasa apa? Yesus bahasa apa? Yesus. Ini kan hanya soal bahasa. Ya, maksud saya dari bahasanya Yesus, Bung. Maksud saya dari bahasanya Yesus ke bahasamu itu, bagaimana kau bisa tahu bahwa itu sudah berkesesuaian dengan yang Yesus sampaikan? Pahami dong bahasa. Kalau Muhammad itu lahir di Batak, dia akan Quran itu akan berbahasa Batak. Iya betul. Karena dia lahir di Arab, maka Quran berbahasa Arab. Itu hanya soal bahasa. Apanya yang persoalan? Nggak bisa. Dengarkan.
Dengarkan. Gak bisa apanya, bahasa itu produk kebudayaan. Oh enggak, kamu keliru, Bung. Al-Quran, Enggak, dengarkan. kamu yang keliru. Dengarkan Kamu yang saya. keliru. Orang Kristen Dengarkan bahasa saya. Arab. Dengarkan saya, Bung. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Kamu pikir arsalna min bahasa Arab itu rasulin. hanya Islam yang punya. Orang Kristen di Arab berbahasa Arab loh. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Itu kata Artinya? Al-Quran. Yang artinya Kami tidak mengutus seorang rasul pun Kamu sedang melainkan menerjemahkan, dengan bahasa kaumnya. Oke? Oke, sedang menerjemahkan. Oke. 1400 tahun silam Rasulullah, dengarkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melisankan kalimat ini. Apa lisannya? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan sampai hari ini bahasa yang digunakan oleh lisan beliau masih ada pada kami. Sekarang bahasa yang digunakan Yesus pada masanya itu mana? Ini yang kita cari. Kasih waktu saya. Oke, Mana? Muhammad menggunakan bahasa Arab karena dia mengajarkan dan berbicara kepada orang Arab. Nggak mungkinlah dia pakai bahasa Indonesia di sana. Seandainya Muhammad lahir di Batak, dia akan berbahasa Batak. Itu hanya soal bahasa. Masalahnya, dengarkan saya. Kita belum selesai. Selesai satu-satu dong, Gurunda. Silakan. Kamu tadi tanya, kenapa kamu pakai bahasa Indonesia? Mana Ya. teks aslinya? Mana bahasa Yunaninya? Ngapain saya pakai bahasa Yunani? Saya orang Indonesia. Oke. Kan pertanyaannya begitu. Oke. Ini hanya soal bahasa, dan kamu harus tahu orang Kristen, orang Yahudi di Arab pakai bahasa Arab. Jadi jangan klaim bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa kalian sendiri. Itu Nggak ada produk yang klaim. kebudayaan. Nggak ada yang klaim itu, Bung. Cuma Nggak ada yang- ngerti bahasa Arab, bahwa bahasa itu adalah produk kebudayaan. Tidak ada yang mengklaim itu, Bung. Sekarang permasalahannya gini. Masalahnya apa? Ini hanya soal bahasa. Oh beda. Ini bukan masalah. Kalian anti terjemahan, tapi kalian melakukan terjemahan melalui dakwah. Kan aneh. Bedul. Dengar bedul. Bang Suma itu bisa Arabnya, bisa menerjemahkan bahasa aslinya. Kalau kamu bahasa aslinya Yunani, baca bahasa Yunani terus terjemahkan, bedul. Ya, itu baru kita setara, Bung. Justru kami sudah dipercayakan kepada orang-orang pintar, udah tuntas, kami pakai bahasa Indonesia. Terus kenapa? Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahannya itu sudah sesuai dengan Dari mana yang Anda juga bisa sebenarnya? tahu bahwa itu tidak sesuai? Iya. Lah, apa kamu lebih pintar dari mereka? bukan. Mari kita buktikan. Boleh buka 1 Korintus. Mereka itu, saya kasih tahu, mereka itu doktor, profesor, minta tolong. teologi. Kamu dari mana? Bang, Coba. justru Mereka orang cerdas, teologi kamu Bung, dari mana? justru orang cerdas itulah yang gampang membodoh-bodohi orang. Kalau orang bodoh nggak mungkin bisa membodohi orang. Lagi lu pakai Alasan ini. Jangan. Mari kita buktikan. Nggak usah baca bahasa kotor. Nggak usah bahasa kotor. Jangan frustasi gitu. Santai. Bener saja masuk surga saya sendirian kau itu, Bang Suma. Bukan begitu, Bang. Bukan Aduh, begitu kau juga. cara bicara. Kau kalah. Memang. Kadang-kadang kalau orang sudah mau dikalah dalam berdebat itu dia. Loh, kita cari kebenaran, menjabarkan kebenaran, Ini bukan soal kalau benar. logika bahasa, bahwa bahasa adalah produk kebudayaan, oke? Nah, Quran berbahasa Arab karena Nabi Muhammad berbicara kepada orang Arab. Kalau dia lahir di Indonesia, dia akan berbahasa Indonesia. Tapi Kan gitu. faktanya sampai hari ini kitabnya masih ada dalam bahasa Arab. Yesus sudah dalam punya bahasa Ibrani Arab. Yunani, tapi kan kami Tapi nggak perlu. masalahnya kitab yang Kami punya diajarkan. Ibrani Yunani. Kami punya Ibrani Yunani, kami punya. Coba, Tapi berarti kami kamu nggak bisa. Berarti kamu bisa. Enggak. Sekarang coba Anda bacakan ke saya. Bisa Coba semua Anda ngerti dong dengarkan, bahwa Bung. bahasa itu. Untuk apa? Dengarkan saya. Untuk apa? aku Betul, bahasa dengerin Ibrani betul. Yunani, aku orang Indonesia. Anda umat terjemahan jangan ngajarin saya. Coba Anda bacakan 1 Korintus 11 nomor 1. Terjemahan. Kamu umat terjemahan. Nggak usah dulu bahas ayat. Ini soal logika terjemahan dulu supaya lurus. Udah kamu baca aja 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 11 nomor 1 coba bacakan ke saya. 1 Korintus 11 nomor 1. Ini dulu soal terjemahan, logika Ya terjemahan. kau udah dijawab, kau aja nggak nyampe otakmu. Coba kamu ini. Ini si Lipo dari tadi gantian Lipo ngomongnya gantian Lipo. Coba Kakak Imros diam. Enggak usah menjawab. Gantian orang ngomongnya Lipo. Jadi lu enggak usah pakai ayat kita. Loh, kita membuktikan bahwa apakah terjemahanmu itu sudah sesuai dengan
dengan orinya. Nggak mungkin kamu lebih pintar dari profesor teologi dan dokter Jangan teologi katakan tidak yang mungkin. meneliti Ibrani Jangan dan katakan Yunani. tidak mungkin, Bung. mungkin. Sudah pasti Maria itu. Kamu saja hanya modal bisa masa mau lebih melahirkan pintar. Tuhan. Sudah. Jangan katakan tidak mungkin. Enggak mungkin kamu lebih pintar. Tuhanmu saja itu Sama mati aja, saya dibunuh nggak oleh pernah, manusia. Jadi jangan dengar dulu, katakan Bung. tidak mungkin. Saya nggak pernah mengaku memahami Quran karena saya nggak bisa baca Al-Quran. Sekarang kamu jangan heran kalau ada orang Muslim yang lebih paham Bible daripada kamu. Jangan kamu heran. Jangan kamu heran. Hanya Nah, merasa sekarang lebih pintar padahal nggak coba tahu kamu apa-apa. tunjukkan kepada saya 1 Korintus 11 nomor 1. Saya ingin buktikan bahwa kitabmu itu sudah tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Enggak, saya lebih percaya pada profesor doktor teologi yang Justru karena itulah Anda boleh percaya dan saya tidak melarang Anda percaya itu. Anda tidak usah panik, Anda tidak usah ketakutan Nggak pada panik, nggak saya. panik, santai aja. Oke, santai aja. Sama saya Kalau nggak santai panik, aja. bacakan bedul. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan original teksnya? Artinya? Apa original teksnya? Saya bilang tadi ya, saya nggak perlu baca Yunani, saya perlu baca bahasa Indonesia saja karena sekarang Original teksnya mengatakan memitai, salah itu. Kamu dari mana Anda bisa mengatakan salah? Oh iya. Orang kayak gini harus nggak usah Memitai kamu genese katos kago Kristo. Apa artinya tuh? Apa? Apa artinya itu? Apa? Apa artinya? Apa? Mulutmu pura-pura dungu ya? Apa artinya? Ada ini orang dicungut ini di Kristen ini. Saya kan udah bilang tadi, kami nggak ngerti bahasa Yunani, yang kami tahu bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya kepada terjemahan sementara orinya kalian tidak tahu? Enggak, kami lebih percaya profesor teologi yang berhari-hari bertahun-tahun meneliti tentang Alkitab. Kenapa kami mau percaya? Terus kalau begitu kenapa selalu ada revisi? Karena bahasa itu berkembang, Bung. Nah, itu dia makanya berarti meninggalkan ori yang sebenarnya, bergeser dia kan? Bergeser kan? Satu contoh yang direvisi. Dulu saya itu sahaya, direvisi lah menjadi saya. Bukan begitu. Ini tengok. Ini saya jarin. Uhti. Siapa namanya? Uhti. Septi, coba. Iya, Bang. Ya, coba. Nanti Hesti, Bang, Hesti. Coba bacakan ke saya tadi terjemahannya. Udah dimatiin. Enggak, ini Zoom ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga adalah pengikut Kristus. Padahal jelas sekali dikatakan katos kago Kristo. Jadilah teladanku sebab aku juga Kristus. Ayo. Paulus juga mengaku sebagai Kristus, bukan mengaku sebagai pengikut Kristus. Enggak begitu. Itu hanya omong kosongmu aja. Ya udah. Emang iya. Udah. Itu isinya. Udah. Inilah akibatnya. Makanya kita mengatakan kamu itu profesor teologi. Ini isinya benar tuh, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Padahal original teksnya katos kago Kristo, sebab aku juga Kristus. Itu bukan sebagai pengikut, tetapi saya ini katos kago Kristo. Dari mana kamu dapat terjemahan itu? Bukan terjemahan, makanya baca naskah yang lebih tua. Kamu belajar bahasa Yunani? Okay. Saya belajar sedikit. Tunjukkan di mana? Di mana kamu belajar? Saya belajar sedikit bahasa Yunani. Saya juga belajar bahasa Ibrani. Profesor teologi itu banyak belajar. Kamu sedikit lalu sok menjelaskan. Itu kenyataannya. Profesor teologimu sudah dikoreksi dengan bukti tahun ini Bible itu direvisi. Yang dari mana? Itu dari komplainnya umat Islam yang mengajukan kepada LAI. Wow. Itu namanya narsis itu, merasa hebat. Kalau memang mereka profesor yang ahli bahasa tidak mungkin dikoreksi dan mereka mengkoreksinya. Kamu ahli apa? Pertanyaan saya, kamu ahli apa? Pakar Bible juga mengakui bahwasanya kitabmu hanya 18%. Kamu pakar Bible. Tunjukkan di mana hanya 18% kitabmu itu ori. Tunjukkan di mana selebihnya itu adalah karangan.
Itu loh Bang. Gini, Ya, saya sama kasih aja. data ya. Sama juga kalau Saya kasih ngomong data ya, Saudara Lipu, saya kasih data. Di dalam Yohanes 20 nomor 16 dikatakan begini. Ini mengarahkan lagi ini. Oh bukan. Dengerin bedul. Ini cara penginjilan. Ini cara penginjilan yang benar, bukan hanya menginginkan perpuluhan tapi mencerdaskan jemaat. Di dalam Yohanes 20:16 Ini kata kalau ini Yesus untuk kepada apa? Mengejar koin ya. Kan kamu menuduh kami mengejar perpuluhan, kamu mengejar koin ya. kata Yesus Oke, logika yang kepadanya, sama. Maria. Oke, kamu Maria mengejar kemudian koin. berpaling dan berkata kepadanya dalam dan berkata, menuduh Diam dulu, mengejar Lipu, perpuluhan, dengerin kami itu. akan menuduh kamu dengan tuduhan yang sama mengejar koin. Gitu kan? Host diturunkan Ini aja kok host, nggak mau dinaikin. mendengarkan. Kamu mau Nggak diskusi perlu nggak? ditaruh di Kamu atas. mau diskusi nggak? Lipu, kamu mau diskusi nggak? katakan saya kejar koin. Saya Kalau sudah katakan kewalahan begini, Lipu, saya cuma memakai logikamu untuk Oke, Lipu ada yang mau bicara sama kamu, Lipu. Dengarkan, ini suara Saudara siapa? Lipu, hanya nyawamu yang tidak bisa saya beli, Bung. narsis. Kau ke Makassar cari yang namanya saya. Jangan cari bahasa-bahasa koin sama saya ya. Jangan narsis. Sekali Saya lagi saya udah siapkan katakan jemuran, hanya Bang. nyawamu yang saya tidak bisa beli. Ginjal buku jual berapa? Siapa yang tahu kau? Zuma nggak dikenal di. Makanya jangan bicara koin-koin lah. Nah, Ini jangan saya juga bicara sedang perpuluhan. Makanya jangan menuduh tradisi saya orang dengan penginjilan tidak ada tendensi duit. Terus kenapa kamu menuduh orang tendensi duit? Lah kan ada memang perpuluhan. Makanya Tapi tidak ada koin. Kan itu memang ada fakta koin. itu. Kan memang ada koin. Ya Emang nggak koin usah nggak saya ada? dikasih koin, nggak usah dikasih koin, saya nggak pernah minta Ya juga. nggak usah kamu kasih perpuluhan juga. Saya hanya ingin menggunakan logikamu Zuma, logikamu yang kamu pakaikan ke Kristen untuk melabeli ke kamu juga. Kan kamu jadinya emosi kan? Santai aja pun aku. Kisah para Rasul 26 Mengaku nomor terkenal di Makassar. 15. Siapa yang kenal kamu? Kamu dikenalnya di TikTok. Lipu nggak iya, mau memang, dengarkan, turun ke bawah aja Lipu ya. Maaf Betul, Lipu ya. Saya Kalau memang nggak mau dikenal dengarkan, di- kamu turun di bawah ya. Yang penting gini, saya mau dengarkan. Yang penting jangan. Oh enggak, kamu tidak mau mendengarkan. Dari tadi orang bicara, kamu bicara juga. Host turunkan aja host. Nggak perlu kayak gini, yang banyak lain yang bisa mendengarkan. Biarkan saja. Umatnya diajak ngomong Pak Christian. Iya, Pak Christian mau bicara sama si Lipu. Silakan Pak Christian. Ya Bang Lipu, apa kabar Bang Lipu? Baik. Kabar baik. Ya, posisi di mana, daerah mana? Di Batak. Untuk apa saya menyampaikan? Ada apa urgensinya? Saya cuma pengen menyapa dulu, kan menyapa dulu. Biasa kan kalau di itu kan kita saling sapa dulu, biar saling kenal. Ada pepatah Oke, bilang. kita sudah saling kenal. Kamu Christian, saya Lipu sudah cukup. Terus? Pak Lipu, kalau berdiskusi itu yang bagus lah, jangan malu-maluin orang lain. Enggak, gitu. nasihat itu sampaikan ke semua ini yang di dalam ini. Karena mereka menghujat terus itu. Saya cuma menggunakan logika mereka untuk dipakaikan ke mereka dan rupanya mereka emosi. Jadi nasihat Pak Christian sampaikan ke host, sampaikan ke semua ini. Imrus sampaikan ke Zuma. Ya kita Nggak sama-sama mungkin dengan ada reaksi. nasihat. Nggak mungkin ada reaksi tanpa aksi. Oke, kalau tadi yang dibilang sama Bang Zuma tentang perpuluhan. Nggak, Pak Christian jangan sok nasihatin saya, langsung saja pada topiknya. Nasihatmu sampaikan ke mereka. Oh jadi gini, ya udah Pak Lipu mau berdiskusi sama saya. Tensian ini orang. Boleh, Pak Lipu mau tanya apa sama saya? Kau yang emosian Zuma, jangan bale-bale. Kayak gini. Oke, Lipu bikin ya. Lipu itu persepuluhan, itu persepuluhan. Anak-anak. Oh sini. Ya, perpuluhan itu fakta. Bentar. Perpuluhan itu fakta ya, fakta. Yaitu fakta sekali ya. Itu ditagih itu sebulan sekali. Ya, itu fakta. Nah, kalau itu sedang persembahan. Host, kalau itu yang kau bilang umat muslim Biarin itu sama juga Bang Christian pasang-pasang dulu. kotak di Biarin sama jalan, Bang gitu. Christian. Silakan Bang Nggak usah Christian. lah, nggak usah lah hal-hal seperti itu dibilang, karena kalau itu yang kau bilang Orang umat Sulawesi. Didik kalau dulu mau Bang. bangun masjid, Orang Sulawesi. Didik dulu Bang Christian. Orang Sulawesi ini Bang Christian. ya kita Si Bang Zuma, ngapa nanja? Meluruskan yang dibilang Numpang sama di Mbak Makassar ini kayak numpang hidup. Kita kanak-kanak ini. Kena, ngapa? Kentara kok deh. Ya ampun. Kentara cuma numpang di Makassar, bukan orang asli sini. enggak kali tak di Makassar.
Kami nggak di Makassar. Itulah. Udah lanjut. Oke. Kami nggak di Makassar. Bang Lipu. Saya di Sulawesi Utara. Saya di Manado, jadi aman. Oke, nggak ada masalah. Mau di mana kamu? Kenapa tidak di surga? Kenapa? Kenapa? Bang Lipu sudah mau pergi lebih dulu ke surga atau gimana? Mau saya doakan? Bisa. Tutupin. Enggak. Enggak, apa intinya Pak Christian? Silakan langsung. Iya. Enggak, soal reaksi saya itu hanya reaksi karena artinya saya mau memakai logika berpikir mereka dan logika bicara mereka kepada mereka, dan rupanya kan mereka emosi kan. Jadi gitu. Langsung saja Pak Christian, apa intinya? Oh, jadi saya cuma mau luruskan tadi Mbak BP sempat bahas tentang perpuluhan. Jadi perpuluhan itu di kalangan kekristenan itu sebenarnya bukan suatu kewajiban, wajib atau tidak wajib, tapi lebih di gereja kepada kami malah nggak ada. Kenapa? Paham. Di gereja kami malah nggak ada itu Pak Christian. Itu ada di salah satu denominasi. Makanya kan tadi saya bilang itu bukan menjadi suatu kewajiban atau wajib tidak wajib, tergantung siapa yang meresponinya. Siapa yang meresponinya. Tetapi sebagai orang yang percaya, mau kasih perpuluhan itu adalah suatu tindakan kesadaran diri dari kita. Gitu, tapi bukan wajib atau tidak wajib. Bagi yang meresponnya wajib, ya silakan lakukan. Bagi yang tidak meresponnya wajib, juga silakan lakukan. Yang penting kesadaran diri aja. Gitu. Ya, makanya di gereja kami malah nggak ada itu perpuluhan. Kalaupun ada yang mau berikan, itu bukan himbauan dari gereja, tapi secara aturan nggak ada. Mungkin di denominasi lain, termasuk di gereja Pak Christian, itu mungkin ada. Makanya ini mereka ini nggak paham. Kalau saya ada, tapi tidak dipaksakan. Ada yang mau memberi, silakan. Tidak juga, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalau di kami malah nggak ada itu, nggak ada kotak perpuluhan, nggak ada semua itu. Ya, mereka ini berpikir bahwa kita itu gereja itu minta uang, itu yang mereka ingin mau sampaikan, padahal nggak. Mereka nggak paham bahwa di gereja-gereja itu nggak semua memberlakukan sistem perpuluhan, dan kalaupun ada gereja yang memberlakukan sistem itu bukan dalam arti harus dipaksakan dan sebagainya, itu adalah respon terhadap berkat. Saya dengarnya begitu, tapi sekali lagi saya nggak ini karena di gereja kami nggak ada itu perpuluhan. Saya tahu Pak Lipu gerejanya di mana kalau gitu. Iya, sudah tahu. Sudah tahu ya? Ya. Sudah tahu kalau alirannya seperti itu, saya sudah tahu siapa pemimpinnya. Wih, haleluya, Bapak ini kayak dukun. Enggak, tapi biasa kan di Kristenan kita sudah tahu, biasa kalau ada pengajaran tentang gini, kita pasti akan cari induknya. Oh, pengajarannya dari pendeta yang ini. Tuh. Enggak. AKBP. Kalau kami malah enggak pendeta sentris, karena kan denominasi, artinya bukan pendeta yang pendeta itu mengikuti tradisi gereja juga. Kenapa saling curhat? Diskusi aja. Sempat koma masuk. Katanya kami mau dikasih kesempatan bicara dengan Pak Christian, ini gimana sih? Kalau berdiskusi begini kan enak, nggak saling menyerang. Nah, kira-kira contoh kita berdua ini coba diterapin sama teman-teman kaum muslim gitu loh. Kalau ada yang kurang enak, tolong diperjelas, tapi jangan menyerang gitu. Itu yang aku bilang tadi, sebenarnya aku cuman memakai logika dan cara mereka berpikir ke mereka, supaya mereka tahu gimana kalau itu dilekatkan yang ke nyerang siapa? Apa Pak Christian? Pak Christian sebentar. Apa Bapak tadi dengar kami menyerang? Sebenarnya teman-teman kaum muslim sebenarnya bukan menyerang. Kalau saya, mereka hanya mempertahankan argumen yang mereka anggap itu suatu kebenaran. Kan betul itu. Gini, membicarakan iman kita gitu loh. Gini, Bang Christian. Membicarakan iman kita seakan-akan mereka lebih tahu. Itu persoalannya. Bahasa Ibrani Yunani seakan-akan mereka lebih tahu daripada para profesor doktor teologi kita. Itu kan persoalan. Dengar dulu Lipu, Gurunda bilang kamu umat terjemahan. Karena faktanya apa? Kalian tidak punya original terjemahan. text. Ini mulai lagi Rahma ini. Kamu juga umat terjemahan. Di Biblemu, yang kau pakai itu nggak ada original text-nya. Ya ngapain? Rahma ngerti nggak? Ngapain aku mau pakai bahasa Ibrani Yunani? Aku orang Indonesia. Ya,
Iya Gitu. urusanmu, tapi kan nggak ada original teksnya. Itu fakta. Siapa bilang nggak ada? Urusanmu itu. Maksudnya begini, Kau pakai bilang bahasa bilang nggak Batak, ada? kau pakai Rahma, bahasa Jawa, kau Rahma belum pernah ke itu. perpustakaan teologi. Di situ semua lengkap. Nah, yang aku situ tanyakan yang dulu. kau pakai, yang kau Iya, pakai, yang kami pakai, kamu- original kamu paham teks nggak? yang kami pakai. Iya, tapi yang kamu jadi terjemahkan lagi ke pertanyaan, yang Indonesia, kau pakai kan? apa ada itu? Kamu terjemahkan ke Apa Indonesia ada di kan? situ Kamu paham originalmu? nggak? Jangan Untuk apa saya pakai menolak bahasa kalau mau Yunani? disebut Untuk umat apa saya pakai terjemahan bahasa itu Yunani? tidak ada originalmu. Kita orang Muslim Artinya tahu original kadang teksnya bahasa artinya Arab. bergeser dari makna sebenarnya. Kalau nggak ada originalnya, kadang bergeser dari makna sebenarnya. Dan tadi kau dibuktikan, kau menolak. Silakan Ustaz. Oke, Rahma, kau diam Rahma, saja. saya jawab ya. Bang Lipu, coba diam. Saya jawab itu yang dikatakan Bunda Rahma. Silakan dijawab, silakan. Ya. Apakah kita umat Pak terjemahan? Christian pakai bahasa Yunani nggak atau Ibrani? Oh, saya belajar menyelidiki itu. Enggak, maksudnya dalam Tetapi- sehari-hari pakai bahasa Ibrani atau Yunani? Nggak perlu kan? Kita kan pakai bahasa Indonesia aja. Kita orang Indonesia kok. Ngapain kita pakai Oke. bahasa Ibrani Yunani? Ya Oke, makanya saya jangan ngerti marah kalau maksudnya. disebut umat terjemahan. Ya kamu juga Jadi saya kami nggak pernah marah. Yang kami yang kamu kan saya tadi katakan tadi, protes. Kamu yang tadi saya protes protes. karena kamu juga melakukan terjemahan gitu. Nah, gini. Kenapa dibilang Ada kelipu originalnya. umat terjemahan? Karena kalian ibadah pakai terjemahan. Sementara kami ibadah nggak pakai terjemahan. Kami pakai Arab. Kami Tapi dalam sholat ceramah bahasa itu Arab, kamu Indonesia bukan bahasa kan? terjemahan. Dalam terjemahan, Nah. dalam ceramah kamu terjemahkan host. Itu sudah jelas. Ustadznya di luar, ustadznya itu di luar kalau menyampaikan suatu ayat dia bahasa Arab dulu, baru diterjemahkan. Iya, Nah sementara terus kalian terjemahkan. langsung Oke. terjemahan, nggak ada bahasa Yunani dulu, nggak ada bahasa Ibrani dulu, gitu loh. Kamu Apa? coba perhatiin orang itu ceramah, Itu coba. apa? Ya bahasa Arab. Nah Itu begitu apa? juga dengan Bang Juma. Bang Juma kalau Itu ngomong dia apa bahasa Arab Yunani? dulu, baru Telinga- diterjemahkan. mendengarnya telinga Beda sama Indonesia. kalian, memang udah diterjemahkan. Iya, terus untuk apa? Untuk Bunda, apa Bunda, Yunani Bunda telinganya host menerima tunjukkan Bible-nya. telinga Indonesia? Tunjukkan Bunda host Bible-nya. Mikir. yang berapa- Ya, Mikir. contohnya gini lah, kami bilang Al-Fatihah itu bahasa Arabnya kan. Lah kalian doa Bapak kami udah langsung terjemahan. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu, Kenapa? datanglah kerajaanmu Nggak, di bumi masalahnya seperti apa? di surga. Berikanlah Nggak, kami saya makan heran. pada hari Yang ini, saya makanan pertanyakan, kami apa secukupnya. persoalannya? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kepada percobaan. Dan apalagi itu? Itulah doanya. pakai bahasa BP, jangan ingat-ingat yang masa lalu Bunda BP. Udah, move on aja. Ya Pak Christian. How are you Pak? Silakan. Bunda hostnya host, udah paham apa semua ya? masalahnya? Apa masalahnya? Hatam hostnya. Masalahnya kau mau terjemah kayak gitu. Enggak, apa masalahnya? Udah. Kalau saya kami pakai bahasa Indonesia, apa masalahnya? Iya, itu artinya kamu Sama umat aja kalian. terjemahan Bahasa- sudah. bahasa kalian Indonesia kan. Ya udah, kok nggak Sama. pakai bahasa Batak lah, pakai bahasa Batak ya, pakai bahasa Batak. Ali amanami ngaji bandua gijak, saya pinar badia magowarmu, saya Roma harajaunmu, saya saud malomom di rohantung, sama dosa nami songenada. Bahasa Itu kan Batak lebih itu apa lagi? membumi, kan? Ya, itu lebih membumi kan? Lebih asik, lebih Lebih kontekstual, lebih membumi. Udah kita Kristen itu memang menerjemahkan, kita umat terjemahan sudah Supaya kelar. orang itu paham, dengar supaya orang Pak baca. Christian Sampai semua Lipu, suku dengar bisa Pak baca. Christian sudah Itu mengakui. tujuannya. Pak Christian sudah mengakui bahwa dia umat terjemahan. Memang. Iya, Dengar, kalian aja yang nggak Kita umat mengakui. Kalian aja terjemahan, yang nggak kita mengakui bahwa kalian menerjemahkan bahasa Quran. Ibrani, bahasa Yunani itu ke bahasa Indonesia. Tapi sebelum ke bahasa Indonesia, kita salin dulu ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Tidak langsung ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu minim. Jadi dari bahasa Ibrani salin dulu ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Itu biar lebih tepat dapatnya bahasanya. Enggak. Ya, tapi intinya Pak Christian, kalian pakai terjemahan, tidak ada originalnya. Nggak ada di Ada situ tercantum originalnya. Yunani, Ibrani Original atau teksnya ada. Rahmat, dengar dulu. Original teksnya ada. Originalnya ada. Tapi kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris dan Indonesia gitu. ya mana? Kalian nggak pakai toh Pak Christian? Aku nggak ngomong sama kau Lipu, sama Pak Christian. Ya, jadi Tapi gini, kayak yang Bapak pakai kan, Bible yang Bapak pakai sekarang kan tidak ada. Itu fakta Pak. Original teks ada. Jadi Original gini. teksnya ada. Cuman Kalau pertanyaannya saya apa kan pakai? biasa tuh, kalau saya biasa dalam berkhotbah, saya harus menyelidiki dulu umpama khotbah apa yang akan saya sampaikan kepada jemaat. Nah, ketika saya menyelidiki, saya juga kan masih belajar, walaupun saya sudah, tapi tetap saya belajar terus. Umpama khotbah tentang kasih, nah, saya harus menyelidiki kasih dalam bahasa Ibraninya apa, asal mulanya apa.
Terus dalam bahasa Yunaninya apa? Baru saya selidiki lagi dalam bahasa Inggrisnya apa. Baru saya tarik kesimpulannya, endingnya ke bahasa Indonesia. Baru saya terapkan kepada jemaat. Nah, jemaat masalahnya tidak mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalaupun ada, mereka pasti belajar. Gitu. Lipo, dengar. Lanjut Ustadz. Iya. Gurunda Iya, lanjut. Biar Gurunda. Apa masalahnya? Jadi untuk gampang menerjemahkan kepada jemaat, minimal kita sebagai tokoh agama itu harus mengerti dulu bahasa aslinya, tetapi kita menyampaikannya pakai bahasa sehari-hari. Bahasa seharinya apa? Bahasa Indonesia. Kalau dibilang apakah diterjemahkan? Iya, kita terjemahkan. Dibilang apakah umat terjemahan? Boleh dikatakan umat terjemahan, karena memang nyatanya kita menerjemahkan itu. Ya, Pak Christian ya. Tadi itu Ya. saya nggak pernah menolak disebut sebagai umat terjemahan, kaum terjemahan. Yang saya pertanyakan, mereka kok menolak disebut kaum terjemahan, tapi hari-hari menerjemahkan. Tadi Bang Suma itu berkali-kali menerjemahkan kan gitu. Jadi itu lebih saya ngerti. Ngerti teman-teman kaum sekarang muslim. kita ganti tema aja lah, udah. Nggak usah dibahas terjemah. Sekarang Iya, kita artinya bahas balik ke tema yang tadi. sudah baik bahwa baik Islam maupun Kristen itu melakukan terjemahan. Itu sudah fix. Depo kita dengarkan dulu sebentarnya ya. Kita ganti tema dulu, kita fokus dulu siapa sih sesungguhnya Tuhan kita itu. Nah, Silakan yang Gurunda harus kita dulu, bahas. Bang Nah, iya, Yeremia, biar silakan jelaskan. Gurunda. Iya. Silakan Ya, Gurunda. saya rasa tadi saudara saya Christian udah paham. Yang saya jelaskan itu udah berulang kusampaikan. Panjang lebar tadi saya menjelaskan tentang Tuhan umat Islam itu disebut sebagai Maha Suci, Maha Tinggi gitu. Nah, Ya, sekarang giliran Pak Christian atau saudara Lipu menjelaskan apakah sembahan kalian itu Maha Suci, Maha Tinggi. Karena di sana dijelaskan bahwa Yesus yang disembah kalian itu dikatakan sebagai manusia terkutuk, kan gitu. Silakan. Pak Christian atau saya ini? Anda boleh. Boleh Bang Lipu. Nanti setelah Bang Lipu saya akan respon balik. Ayo satu-satu aja. Kalau yang saya dengar dari pendeta kami, Yesus disebut menanggung kutuk itu karena sebenarnya itu adalah kutuk dosa manusia. Itu ada hubungannya dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa yang terjadi di Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kemudian manusia dalam dirinya ada yang disebut sebagai natur dosa, dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sejak itu. Dan karena itulah Kristus sendiri, Allah sendiri dalam Yesus Kristus yang kemudian turun dan menanggung semua dosa itu. Jadi kutuk itu adalah kutuk manusia yang ditanggung oleh Kristus. Saya kira itu. Pak Pendeta mungkin bisa tambahkan. Oh ya, jadi gini, kita yang pertama saya ingin merespon pertanyaannya Bang Suma. Apakah itu, kenapa kita orang Kristen menuhankan atau menuhankan Yesus atau sesembahan itu Yesus? Yang pertama, kalau dalam pandangan Kristen kita tidak menuhankan. Kenapa? Karena dia sudah Tuhan, tidak perlu dituhankan lagi. Dan kedua, dia itu bukan sesembahan. Ini menurut pandangan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, kenapa dia yang disalib yang terkutuk? Itu kan salib itu lambang terkutuk. Nah, kenapa dia harus ditaruh di situ? Nah, menjadi pertanyaan, kan dia Tuhan gitu, kenapa harus ditaruh di tempat yang sebenarnya sehina itu? Nah, dalam pemahaman kita kekristenan, tidak ada manusia yang bisa menolong manusia. Sehebat apapun manusia itu, tidak ada yang bisa menolong manusia. Jalan satu-satunya yang bisa menolong manusia cuma Tuhan. Tapi masalahnya kalau Tuhan datang dalam bentuk kemuliaannya, habis semua. Jadi dia harus datang dalam bentuk kemanusiawinya dalam bentuk wujud Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa harus disalib di tempat yang hina? Dia mengambil rupa seorang hamba di tempat yang terhina, itu sebenarnya kita yang disalib itu. Tetapi dia menggantikan posisi kita. Ini yang sekali lagi saya menjawab, ini dalam pemandangan kekristenan. Yesus mengambil posisi kita itu yang tadinya terkutuk,
dia ambil itu sehingga dia menggantikan posisi kita yang tadinya harusnya kita, akhirnya dia yang ambil, Yesus yang ambil. Ketika Yesus ambil, dia gantikan kita, kita percaya, kita mengimani bahwa segala kutuk apapun itu sudah diputuskan lewat karya salibnya. Itu. Nah, pandangannya sekarang dalam kehidupan nyata sebagai seorang sesama makhluk sosial itu nggak bisa diterima kepada kaum-kaum yang berpikiran atau bernarasi tentang logika gitu loh. Memang nggak akan nyambung karena pemahaman kekristenan itu pemahaman iman, karena Bible pun sendiri menuliskan bahwa orang benar hidupnya melalui iman. Orang benar hidupnya adalah dengan iman. Nah, kalau orang benar yang dikatakan itu berarti orang Kristen di Bible itu. Maksudnya orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika disambungin dengan logika kemanusiaan yang ada hari-hari ini, itu nggak bakalan nyambung. Sudut pandangnya pasti berbeda jauh. Jadi kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, satu, kita pasti akan berbeda sekali. Bagaimana supaya kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kita perlu perjumpaan pribadi dengan Dia. Makanya kalau ada yang beberapa teman-teman yang masuk dari Muslim masuk ke Kristen, itu biasanya loh kenapa bisa masuk Kristen? Biasanya ada yang bilang begini, pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, gitu loh. Karena kita pun sendiri kekristenan nggak bisa menjelaskan pakai logika kepada mereka. Harus ada perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat itu, baru kita bisa mengerti, oh benar dia itu adalah Tuhan. Kira-kira seperti itu pemahaman yang saya bisa berikan. Oke, baik, makasih. Jadi gini, apa yang saudara Kristen sampaikan dan juga saudara Lipu, ini kita berbicara mengenai tentang kemahasucian Tuhan yang mengklaim dirinya sebagai esensi yang maha suci, maha tinggi. Tapi kemudian ternyata Tuhan yang mengklaim dirinya maha suci, maha tinggi di dalam Yesaya 5:16 dan juga Yesaya 57:15 seketika kemudian datang menghinakan dirinya demi untuk Kristen. Demi untuk Kristen. Padahal Tuhan begitu tegas kepada Bani Israel, di mana mereka diberi ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, di mana Tuhan itu sendiri mengatakan terkutuk orang yang tidak melaksanakan Taurat, aturan ketetapanku dengan perbuatan. Bahkan dia datang dengan nyala api untuk menghanguskan manusia. Kok tiba-tiba kemudian berbalik 380 derajat? Ini apa yang terjadi sebenarnya? Kalau Yesus yang kemudian dijadikan sebagai alasan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, faktanya Yesus dalam pengakuannya Yohanes 8:29, dan Tuhan yang telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus menggambarkan ketaatannya kepada Tuhannya, sehingga Tuhannya tidak membiarkan dirinya seorang diri. Tapi kok diimani dia adalah Tuhan itu sendiri? Oke, saya bisa jawab itu Bang Juma. Sedikit lagi. Lalu kemudian di dalam kitab saudara sendiri diterangkan secara terinci, Ibrani 5:7, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya, doa Yesus telah didengarkan. Nomor 8 dari Ibrani 5 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini cerminan daripada pengakuan kitab saudara berlainan dengan doktrin dan dogma yang barusan saudara-saudara berdua sampaikan. Silakan Anda tanggapi. Bagaimana kemudian Tuhan yang begitu suci, begitu maha suci, maha tinggi, kok tiba-tiba jadi rendah seperti itu hanya untuk kalian Kristen? Silakan. Gini, sebelum Pak Christian,
Jadi Zuma ini hanya mencomot-comot ayat Alkitab. Itu persoalannya. Hanya Ya, silakan Anda mengambil- bacakan kepada saya kitab Kejadian sampai jangan Wahyu malam ini. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu. Jadi kamu hanya mencomot-comot Ya, Alkitab. silakan Anda membacakan Kejadian sampai kitab Wahyu supaya Kamu aja dikatakan yang ngomong, comot. aku nggak ngomong. Ngomong aja. Jangan Anda mengatakan comot-comot, Bang. Anda menjelaskan pun tidak membawa satu data dari tadi. Saya bawa data. Oke, Bang Suma. Ya, silakan lanjut Bang ya. Christian. Alkitab itu gini. Alkitab itu tidak bisa dipahami dengan comot-comot ayat Alkitab begitu. Dia satu kerangkaian keseluruhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga dia harus dijelaskan secara matematik seperti itu. Itu doktrin, itu dogma itu bullshit. Terus saya mau ngomong apa? Saya sekarang- mau ngomong sesuai Oke. dengan pandangan kamu. Nggak mungkin kan? Oke, kalau itu yang Anda berdasarkan- katakan, coba Anda uraikan dari Kejadian sampai kitab Wahyu di mana Bapak mengatakan bahwasanya sembahlah anakku. Silakan. Enggak. Kamu menggunakan logika yang salah dalam membaca. Lagi-lagi logika yang kamu salahkan. Tadi data-data yang kamu salahkan. Maunya Anda apa? Saya mau respon dulu. Iya, silakan, itu tadi silakan Bang Suma. Christian. Ya. Dia ini Zuma ini aku tahu ini dangkal sekali otaknya ini. Cuman gaya aja. Pak Christian silakan. Jangan begitu Bang Lipo. Ya, jadi gini. Logika dihujat. Ayat-ayat dihujat. Sekarang pribadi yang dihujat. Zuma, waktumu sudah habis. Waktumu kasih orang lain lagi. yang ngomong. Aduh, kurangi makan anjing, Bung. Bang Lipo ini Lipo, maunya kurangi makan anjing biar ini Anda ke itu tidak pribadi. sial. Kenapa Bang? Cuma segitu Katanya doang. Gurunda. Sabar dong, sabar. Kan giliran kami yang ngomong kan? Kalau soal makan anjing itu enak, oke? Ya udah silakan Silakan, aja. Pak. Nasihat saya kurangi aja. Oke, lanjut ya. Enak nah. Udah, saya lanjut ya. Iya, silakan. Oke. Jadi dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16 di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gini loh. Kan kita percaya dalam konsep kekristenan seperti yang Abang Zuma itu loh, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa? Kalau kita menganggap Tuhan itu, kita harus mengerti dulu tentang konsep Tritunggal. Kalau kita bisa mengerti tentang konsep Tritunggal, kita pasti akan dapat, oh ini loh maksudnya Tuhannya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, menjadi problemnya sekarang, kadang-kadang orang Kristen pun tidak mengerti tentang konsep Tritunggal. Bapa, Putra, dan Anak, mereka menganggap Bapa, Putra, dan Anak itu sama. Sehingga kalau dipaksakan Bapa, Putra, dan Anak itu sama, akan menumbuhkan kejanggalan-kejanggalan. Tetapi Bapa ya Bapa, Putra ya Putra, dan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi satu esensi. Kalau dibilang Allah itu tidak beranak, dalam Yohanes 13 ayat 16, di situ jelas dikatakan bahwa anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Berarti merujuk ke Yesus. Gitu loh. Berarti sudah lebih dari dua pribadi yang ada di situ. Berarti cocok berarti Bapa dan Putra. Dan ketika masuk dalam Injil, nanti pada terakhirnya akan setelah Bapa dan Putra akan ada lagi pribadi yang ketiga, yaitu apa? Roh Kudus. Mereka tiga pribadi mempunyai tugasnya masing-masing tapi dalam satu esensi. Nah, ini banyak orang Kristen yang belum mengerti gitu loh tentang ini. Jadi saya bisa mengerti kalau ada teman-teman kaum muslim yang juga nggak ngerti dan seakan-akan bilang wah itu nggak nyambung. Jangankan teman-teman kaum muslim, teman-teman kaum Kristen aja belum ngerti gitu loh. Jadi buat saya kalau ada teman-teman kaum muslim bilang oh nggak nyambung, itu nggak jadi masalah gitu loh. Tidak jadi masalah. Karena kita harus akui juga banyak juga di kalangan kekristenan yang tidak mengerti tentang Tritunggal. Iya Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi ya disinilah ya ketika saudara mengatakan bahwasanya tiga pribadi satu esensi. Esensi itu pribadi, Bang. Esensi itu adalah hakikat. Dan pribadi adalah hakikat dan pribadi itu sendiri. Jadi kalau dikatakan tiga pribadi satu esensi itu gimana ceritanya? Nah, itu dia tadi Bang Suma saya bilang. Kalau dipakai logika, umpama ya logikanya,
1 tambah 1 harusnya 2, iya dong, logikanya seperti itu. Tetapi dalam masuk pemahaman konteks pemahaman iman kekristenan, 1 tambah 1 itu bukan bisa jadi lebih dari 2. Bisa 11, berarti bisa ini 3, bisa 4, gitu. Berarti Gitu. kita harus meninggalkan akal sehat dong. Iya memang dalam kekristenan dengarkan itu, akal sehat Lipu. ini harus ditinggalkan. Jangan Tetapi dengarkan yang itu, Lipu. dikedepankan iman. Lipu, dengarkan itu. Jadi jangan kau tensian. Agamamu memang mengajarkan untuk meninggalkan akal sehatmu. Zuma, Itu jangan loh. melekatkan bajumu ke orang lain. Kamu yang tensian kok. Ini indah, maksud saya Kau saudara mengaku Christian gurunda, kau seorang mengaku gembala. gurunda, dipanggil Saya gurunda, tidak tapi pernah emosi. mengaku gurunda. Daging anjing pun kau urusi. Saya tidak pernah mengaku gurunda. Saudara Kristen kita sudah mengakui bahwa dalam memahami itu tidak menggunakan akal, tapi iman. Kan itu poinnya. Iman Kan dan itu- akal, dua-duanya dipakai. Bagaimana Anda bisa mengatakan iman dan akal sesuatu yang 1 Anda katakan 3, sesuatu yang 3 Anda katakan 1? Itulah iman. Nah, berarti iman kan? Berarti Kamu nggak akan bisa sampai di situ karena kamu nggak Kenapa? mengimaninya. Itu aja. Ya, iya berarti Anda hanya berputar-putar dalam konsep doktrin dan dogma, kan gitu. Gini, Bos. Meninggalkan Kalau nasihat logika- Yesus, kasihilah kalau logika Tuhanmu itu yang dengan kau akal pakai. budi. Oke, sudah. Kalau logika itu yang kau pakai, ada banyak semua agama punya sisi-sisi yang tidak rasional. Kau harus ngerti itu. Ini kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Bung. Enggak, semua konsep Tuhan pun itu tidak rasional. Artinya tidak mampu dijelaskan dengan akal kan? Ya, tapi kan Tuhanmu bisa dijelaskan dengan akal. Wah, kau kayak hebat saja. Lah Kalau kan bisa faktanya- dijelaskan kalau bisa dijelaskan dengan akal, terus kenapa kamu pertanyakan lagi? Iya, justru artinya ini akalmu yang nggak nyampai gitu. justru ini yang Nggak, kita gini, sedang gini, bahas. semua agama punya dimensi mistik. Dia tidak bisa ada dimensi-dimensi yang tidak akan bisa. Ya. Agama Islam pun begitu. Betul. Sekarang Tapi kan ini masalah pertanyaannya kan konsep gini, ketuhanan yang kalau sedang kita bahas. Tuhanmu kalau cuman itu begitu cara tidak berpikir. mistik. Tuhanmu itu nyata, fakta, real. Pernah Nggak, menjadi mistiknya di mayat. Benar nggak? Kamu sadarin dah itu? Tuhanmu pernah menjadi mayat. Justru mistiknya di situ. Karena di agamamu, di agama lain tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Mistiknya di situ. Harus kamu pahami itu. Iya, Dan kalaupun kamu nggak imani, it's okay, no problem. Kami mengimaninya itu. Nah, itu Nyisip dimensi sedikit Gurunda. Iya, silakan. Siap, Gurunda. Dimensi mistiknya di situ. Ya Pak Christian, salam kenal ini. Saya Unggul di atas Bapak tuh. Logo Ya kuning. Pak Unggul saya sudah tahu Pak Unggul, kita sudah pernah berdiskusi. Cuma saya gitu baru ya. masuk lagi. Ya, saya hanya menambahkan, mungkin bukan untuk Bapak dan yang ada di room, tapi buat yang di bawah. Umat Islam itu punya dua, Pak. Yang pertama, sebentar pesawat tempur lewat. Yang pertama, iman atau dalam bahasa Inggrisnya faith. Iman itu di dalam Islam pun masih tetap masuk akal. Nah, tetapi yang masuk akal ini, otak kita, the blue cells yang sempit, tidak sanggup mengurai atau mencernanya. Contohnya dibilang begini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pencipta 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ditarik zaman sekarang, kita hidup di zaman modern, teleskop Hubble, kemudian generasi keduanya teleskop James Webb, itu ujung langit ke-1 pun belum ketahuan. Sementara dari 7 lapis itu baru kursinya Allah, tapi bukan kursi seperti kursi saya duduk ini sekarang ya. Nanti itu panjang lah penjelasannya. Setelah itu digabung semuanya, baru ars atau singgasananya Allah. Jadi itu masuk akal kalau Allah itu maha besar yang kita otak tidak mampu mencernanya tuh. Harus masuk akal, tetapi kalau bicara iman, otak kita yang sempit, yang kecil tidak bisa mencerna. Selain faith, Islam itu
dikaruniai oleh Tuhannya Yesus. Karunia terbesar adalah akal. Akal inilah yang membedakan kita dengan hewan. Karena kalau cuma sekedar otak, hewan pun juga punya otak. Nah, akal ini bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk kaum yang berpikir, apakah engkau tidak berpikir? Jadi, kita ketika beriman itu akalnya harus selaras. Sehingga umat Islam ketika dia beriman, satunya hati atau nurani dengan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan. Nah, itu aja sih. Nanti kita berkembang lebih jauh ya Pak Christian. Mohon maaf saya menyisip sedikit. Thank you. Lanjut lagi Pak Christian dan Gurunda Zuma standby. Ya, saya sudah ngerti maksudnya Pak Unggul apa itu di sana. Jelas-jelas Pak Unggul, saya dapat maksudnya. Ya, makanya apa yang dijelaskan oleh Pak Unggul itu yang nggak sampai di Zuma tadi. Dia terus menerus berusaha untuk merasionalisasi Tuhan dengan keterbatasan otaknya itu. Itu persoalannya. Bukan. Itu Anda memframing. Justru Anda yang tidak mengerti. Komentar pertama dari Pak Christian, iya, I got your point. Saya dapat mengerti penyampaiannya. Perkara Pak Christian setuju atau tidak dengan saya, tapi dia mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, jadi jangan di framing seperti itu. Itu Anda kayak orang nggak pernah berdiskusi namanya. Ayo bangun diskusi yang baik. Lanjut standby. Ya, saya ngerti. Makanya itu juga yang saya katakan tadi, bahwa hampir semua, bahkan semua agama itu punya dimensi-dimensi yang tidak akan bisa kita punya keterbatasan untuk memahaminya, sehingga lalu kemudian kita berusaha untuk menjelaskannya dengan otak kita yang terbatas. Contoh soal bagaimana Tuhan bisa mati di kayu salib. Kalau kita pakai otak kita yang terbatas, itu otak Zuma yang terbatas, dia akan bilang nggak masuk akal. Tapi kan Tuhan itu maha besar. Kalau dia mau melakukan itu, apa hak kita, apa hak kita untuk menghentikan itu? Terus kalau kamu nggak imani ya nggak masalah. Kalau kami imani ya juga jangan dipermasalahkan, kan begitu. Betul. Nah, itu yang tadi sedang dibahas oleh Gurunda Zuma. Kawan-kawan, saudara-saudara kita dari kekristenan itu hidup dalam dogma, mati dalam akal. Kalau umat Islam melihat ini, Allah yang maha besar, punya maha kekuasaan, maha suci, maha tinggi. Dia punya utusan, malaikat bisa jadi utusan. Para nabi dan para rasul bisa jadi utusan. Gak perlu untuk menolong sapi, saya harus berubah menjadi sapi. Tinggal saya pelajari ilmu ternak misalnya ya, kedokteran atau mantri hewan. Nah, di dalam hal ini nih Pak Christian yang saya tanya ya, kaitannya dan akal. Pak Unggul, Anda menentang kembali apa yang Anda jelaskan tadi, bahwa Tuhan itu tidak mampu dipahami sepenuhnya dengan akal kita yang terbatas. Lalu kemudian mengatakan lagi bahwa Saudara Lipu, Anda juga harus ngaca. Jangan Anda mengatakan tentang Tuhan yang sebenarnya. Dengarkan, dengan Tuhan yang sebenarnya yang dipahami dengan penjabaran dengan Tuhanmu yang mati di atas tiang salib itu. Nggak masuk akal kan bagi kamu? Memang nggak masuk akal karena bukan Tuhan yang kamu anggap Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan mati? Anda mengatakan Tuhan itu maha besar. Kalau maha besar, dia tidak akan mungkin masuk dalam kandungan manusia. Kenapa nggak mungkin? Ya, katanya maha besar. Ngerti besar nggak? Nah, besarnya di situ, maha besarnya di situ. Dan gimana ceritanya? Rahimnya Maria itu kecilnya cuma seberapa milisentimeter saja. Bagi kamu, kemudian dia masuk. Dengarkan. Anda salah memahami. Kitabnya orang Yahudi mengatakan, benarkah Tuhan akan Gurunda. Jangan sampai orang melihat kamu kok jadi sederhana begitu memahami agama. Loh, inilah lucunya saudara. Anda menuhankan manusia, kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda maha besar. Nggak bisa jadi guru kau. Nggak bisa jadi guru.
Coba terangkan ke saya yang dimaksud maha besar itu apa? Coba. Gini. Coba terangkan ke saya. Apa yang dimaksud dengan maha besar? Coba. Dengarkan ya, maha besar Tuhan itu di dalam iman Kristiani adalah ketika dia mengasihi manusia dengan kasih yang tidak terbatas. Itu maha kasih, beda. Yang kita sedang bahas ini maha besar. Bedakan maha kasih. Dengarkan bedakan maha kasih dengan maha besar. Yang kamu jelaskan itu maha kasih. Ini kita berbicara maha besar. Anda ngerti besar nggak? Kebesaran Tuhan kami itu, yang kami sembah itu adalah Dia mau datang sebagai manusia, memikul menanggung dosa-dosa. Lah, itu bukan maha besar, itu beda. Itu maha kecil namanya. Oh, itu menurutmu, menurut kami. Iya, karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Kenapa Tuhanmu diliputi oleh rahim manusia? Itu jadinya Tuhanmu maha kecil. Ya, oke. Ayo, coba kamu terangkan lagi yang benar. Maha besar itu apa? Bagi kami itu, saya sudah jelaskan tadi. Bukan kan? Kamu menjelaskan. Kemuliaan Kristus itu justru dalam kehinaan yang Ia tanggung itu. Itu sudah itu yang kami imani. Ya itu oke, saya hargai itu iman saudara. Tapi yang dikatakan maha besar itu seperti apa? Coba. Besar itu apa? Maha besar? Ya, sudah saya jelaskan tadi. Gimana sih? Iya, besar itu apa sih? Kamu mau pakai logika maha besar itu dalam arti ukuran manusia kan? Iya, maha besar itu apa? Maha besar itu apa? Maha besar itu apa? Ini saya bantu. Bumi kalau ditempelkan ke matahari butuh 1,3 juta bumi baru matahari tertutup. Itu baru lapis depannya doang, belum sekelilingnya ya. Bumi kita anggap besar, luas. Nah, matahari butuh 1,3 juta kalau ditutupin. Sementara matahari hanya sebuah bintang yang kecil dibandingkan zillion galaksi di langit pertama. Itu artinya besar tuh. Itu besar dalam skala volume, tapi dalam agama yang disebut maha besar itu bisa dipahami secara iman. Kemahabesaran Tuhan adalah ketika Dia dalam kasih-Nya merengkuh manusia dalam kasih. Itu maha kecil namanya. Dari yang maha besar bisa masuk ke dalam rahim berubah menjadi maha kecil. Ini dari sisi bahasa loh ya. Kalau keimanan tadi kan Guru Ndazuma bilang bukan untuk didiskusikan apalagi diperdebatkan. Dari sisi bahasa dulu nih ya. Ini sekali lagi deh saya standby menyimak ilmu dari kalian semua ya. Buat Pak Christian ini, tadi kan saya bilang umat Islam ada iman, lalu juga ada akal. Di dalam masalah Trinitas, itu Trinitas tidak ada di dalam Bible. Bahkan di dalam Yohanin 1 Yohanes 5 nomor 7 itu terbukti, bisa kita buktikan di Alkitab Sabda yang online itu, di bawah ada catatan bahwa itu dari catatan pinggir penulis atau scriber ya, scriber dari gospel, dari catatan pinggir. Kemudian penyalin-penyalin berikutnya menyisipkannya menjadi bagian dari gospel. Nah ini istilahnya kalau di luar negeri Bapak kan pintar ini, bahasa Inggrisnya juga bagus, itu namanya Yohanin koma. Ini kalau setiap saya diskusi ujung-ujungnya kalau Trinitas itu bilang itulah misteri Tuhan. Semakin kamu bisa menceritakan berarti kamu salah dalam menjelaskan Trinitas. Pertanyaan saya Pak, bagaimana keimanan Bapak dipertaruhkan hanya dari catatan pinggir, bukan perkataan firman Allah Bapa dan bukan pula firman dari Yesus? Kalau dalam perspektif Bapak gimana? Standby. Oke Pak Unggul, saya ngerti sekali. Tapi gini, penjelasan saya nanti ke Pak Unggul mungkin akan dibilang ayat itu adalah ayat sisipan. Dan sebelum saya menjawab, pasti Bang Suma sudah tahu apa yang saya mau jelaskan dan Bang Unggul.
Kalau dibilang ada ayatnya nggak ada, tapi ayat itu pasti akan dibilang itu hanya sisipan, itu hanya tambahan. Tapi jelas sekali di Bible itu dalam Matius 28 ayat yang ke-20 itu, ayat yang 19, ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita orang Kristen, bahwa sebenarnya di Bible itu ada tentang Tritunggal. Tapi masalahnya yang menjadi polemik sekarang buat teman-teman kaum muslim, ini dianggap sebagai ayat sisipan, dan saya mengerti itu. Apakah saya harus membantahnya? Tidak harus membantahnya. Tapi kalau dibilang ada nggak ayatnya? Ini ayatnya, ini dalilnya, gitu loh. Oke, sedikit lagi Pak ya. Ini Bapak setelah tidak bisa menjelaskan dan Bapak mengakui bahwa itu adalah ayat sisipan, lihat pula Erasmus ya di dalam Textus Receptus edisi 1 dia tidak menampilkan Yohanin koma. Edisi kedua juga tidak, tapi karena tekanan dari bapak-bapak gereja akhirnya di edisi ketiga muncul. Lalu Bapak lari, mohon maaf nih Pak, saya kurang ajar bahasanya, mohon maaf. Bapak terjerumus lagi. Yang Bapak bawakan tadi itu namanya kan amanat agung. Ternyata amanat agung pun itu ayat-ayat tambahan dari Roma. Siapa yang bilang? Paus Benedict ke-16 dalam bukunya Introduction to Our Christianity halaman 82 pojok kanan sebelah atas. Itu ayat-ayat tambahan dari Roma Pak. Bukan lagi sisipan tapi ditambahkan. Saya ngerti, itu pemahamannya Pak Unggul, tetapi dalam konteksnya itu bukan pemahaman Pak, itu dari Paus Benedict ke-16, bukan saya yang bilang, saya nggak berani menafsirkan ayat orang. Saya Protestan, kami tidak mengakui tentang Paus Benedict ke-16, jelas itu berbeda. Berarti data informasi yang Pak Unggul dapat itu berbeda dengan kami Protestan. Satu, Protestan dan Katolik itu punya kitab, tapi ada juga kitab-kitab tambahan yang ada di Katolik, beda dengan Protestan. Ada 66 kitab. Dan informasi yang apalagi sudah menyangkut pautkan tentang Paus Benedictus, kita sebagai umat Kristen Protestan tidak menganggap akan adanya Paus Benedictus. Gitu loh. Jadi jangan disangkut pautkan, berarti informasi yang Pak Unggul dapat itu jelas berbeda dengan informasi yang saya punya. Makanya kenapa saya bilang dalam Matius 28 inilah yang menjadi pegangan kita tentang Tritunggal itu. Betul. Jangan dihubungkan dengan Paus Benedictus karena kita tidak menganggap Paus Benedictus itu ada. Tapi Pak, Protestan itu lahir dari Katolik, memecahkan dirinya kan dari Katolik. Yang kita bahas bukan Deuteronomika, yang kita bahas ayat amanat agung. Lembaga Biblika Indonesia, penerbit kitab suci Katolik, itu untuk perjanjian lama kecuali Deuteronomika sama dengan saudara-saudara kita yang Protestan. Jadi kita membahas on the same page Pak. Saya membahas di halaman yang sama dengan Bapak, kecuali saya membaca kitab yang tidak dipakai Kristen. Oh ya jelas, saya juga nggak mau mempermalukan diri saya seperti itu. Jadi ini malah menambah-nambah bukti bahwasannya Bapak tidak mengakui kepausan, betul, tapi yang dibahas ayat yang juga Bapak imani. Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli pun memang benar perkataan Paus Benedict ke-16. Karena dia tahu itu ayat-ayat tambahan dari Roma, beliau mengundurkan diri dari jabatan kepausan. Kepausan itu kan bukan kaleng-kaleng, Mbak. Mungkin Bapak dapat informasi. Jadi gini, sebelum ada gereja Katolik, itu sudah ada gereja yang namanya Kristen Ortodoks. Gereja Kristen Ortodoks adalah gereja rasul-rasul sebelum ada Katolik, dan Kristen Ortodoks gereja rasul-rasul ini sebelum adanya Katolik sudah percaya tentang Tritunggal. Nah, jadi pertanyaan kepada Bapak ini, Pak Unggul, loh kok bisa Tritunggal itu masuk dalam pemahaman konteks Katolik, sedangkan Katolik ini belum ada. Awal agama Kristen yang pertama itu Kristen Ortodoks, bukan Katolik. Itu sejarahnya. Dan Kristen Ortodoks ini sudah mengenal yang namanya Tritunggal. Jadi jelas sekali tentang Tritunggal ini bukan dari Katolik.
Tetapi dari Kristen awal-awal, yaitu Kristen gereja rasul-rasul, pengajaran Tritunggal ini sudah ada sebelum Katolik lahir. Gitu loh. Dan semua agama Kristen yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, akhirnya sepakat. Kita percaya bahwa Tritunggal itu ada. Bukan dari Katolik, tetapi dari Kristen Ortodoks, gereja mula-mula. Oke, saya selama ini kan kita dengar bahwa gereja mula-mula adalah Oke Pak, saya sudah dapat, I got your points. Jadi yang saya bahas adalah Yohanin Koma. Bapak pindah ke Amanat Agung. Ini kita saya itu hanya data tambahan tentang Paus Benedict ke-16. Tapi ayatnya sama Pak. Ayatnya Bapak imani juga gitu loh. Nah, kemudian Bapak setelah saya kejar ke Katolik, Bapak lari lagi ke Kristen Ortodok. Nanti kita akan ketemu di penobatan Yesus sebagai Tuhan di tahun 325 Masehi. Roh Kudus belum, baru muncul 385 Masehi Trinitas. Tapi udah cukup lah Pak, dari saya sih udah cukup ya. Silakan disambung sama Gurunda Zuma. Thank you Gurunda Zuma atas waktunya. Standby, saya menyimak menimba ilmu dari kalian semua. Ya, saya sambung sedikit dari sisi sejarah. Kristen perdana, jadi keliru kalau dikatakan bahwa Katolik itu ajaran Trinitas itu hanya berkembang di ajaran Katolik dan kemudian Protestan mengkopi dari situ, bukan. Tapi ajaran Trinitas itu sudah ada di dalam Alkitab yang kemudian direfleksikan dalam perjalanan sejarah gereja, dan sampai pada tahun-tahun 300-400 itu diimani. Tetapi kemudian dalam sejarah gereja ada ajaran-ajaran lain yang berkembang, ya misalnya Nestorianisme dan Arianisme dan beberapa ajaran lain itu yang kemudian tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang Trinitas, dan kemudian ajaran itu dikutuk. Ajaran yang dikutuk itulah yang kemudian lari ke tanah Arab, dan kemudian di tanah Arab itu yang didengar oleh Muhammad. Kenapa kemudian ada gambaran Yesus yang lain dari alat Tritunggal itu, dari doktrin Tritunggal itu, dari kesaksian Alkitab tentang Tritunggal. Itu sejarahnya. Jadi kita nggak heran kalau misalnya di daerah ini atau di agama ini atau di tempat ini Yesus berbeda, Yesus hanya nabi, Yesus itu hanya utusan, Yesus hanya manusia biasa. Itu bukan pertama-tama muncul di dalam Al-Quran, bukan pertama-tama muncul di dalam Islam, tetapi itu pertama-tama justru muncul di dalam aliran-aliran yang bidat atau sekte yang kemudian dikutuk sesat, dan itu yang kemudian menyebar ke tanah Arab. Itu hanya tambahan sejarah saja supaya kita tahu. Terima kasih. Betul. Termasuk mau dikasih patung kayak segede Monas, mau dibikin lukisan kayak, tapi pada fakta sejarah Nabi Muhammad SAW membersihkan semua penyembahan berhala atau avodah zarah, pinjem bahasa Ibraninya. Lanjut Bang Zuma, standby. Oke, jadi kalau saudara kemudian mengatakan ada kekeliruan dalam menceritakan tentang sosok Yesus, dan yang benar adalah sejarah yang Anda uraikan, boleh dong saya minta data pengakuan Yesus sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah sudah sesuai dengan konsep yang Anda imani? Termasuk Trinitas, di mana Yesus mengajarkan tentang Tritunggal. Itu dulu. Di mana Yesus mengajarkan tentang Tritunggal, bahwa Bapa Tuhan, Dia Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu di mana? Dan tiga-tiganya adalah satu. Yesus mengajarkan itu di mana? Ini dulu yang menjadi poin. Itu PR. Kenapa? Anda pandai bercerita tentang sejarah, tapi tidak ada sejarahnya Yesus mengajarkan tentang Kristen. Tidak ada sejarahnya Yesus mengajarkan tentang konsep Trinitas, Tritunggal. Kalau ada, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Karena hanya Yesus yang bisa menjelaskan siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan siapa Roh Kudus. Bukan yang lain. Hanya Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, sekarang mana perkataan Yesus tentang Trinitas, Tritunggal? Saya ingin dengar. Kangen saya dari dulu ingin dengar itu. Silakan. Soal penuhan Yesus. Oh iya Pak Christian. Yaudah. Saya sebenarnya tadi ayatnya kan saya sudah bilang ada dalam Matius 28 itu.
ayat yang ke-19. Tapi saya sadar diri Bang Zuma, itu akan dianggap ayat tambahan, ayat sisipan yang tidak diakui oleh teman-teman kaum muslim. Karena contoh tadi sudah disinggung sama Bang Unggul bahwa itu hanya begini-begini seperti tadi kita bahas tadi. Tetapi yang saya mau tekankan itu sebenarnya itu sudah ada dalam Kristen zaman mula-mula. Kristen Ortodoks, pengajaran itu sudah ada. Dan perintah itu sudah ada. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang bilang. Itu dalam ayat Matius 28, itu kan perkataan Yesus. Yang saya imani itu adalah perkataan Yesus. Buat teman-teman yang bilang itu hanya ayat sisipan, ayat tambahan, atau apapun, whatever, saya tidak jadi masalah. Tetapi semenjak saya kenal Bible, semenjak saya baca Bible, saya sudah mengenal ayat ini. Jadi itu ayat inilah yang saya imani. Kalau ditanya, ada nggak ayatnya? Ada ayatnya dalam Matius 28, ayat 19. Itu perkataan Yesus sendiri. Ketika konteksnya di situ dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perkataan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Dan anak yang dimaksudkan itu adalah merujuk kepada Yesus sendiri. Dan Roh Kudus, artinya apa? Yesus menjanjikan ketika dia pergi nanti, balik ke sorga, terangkat ke sorga, naik ke sorga, dia tidak akan membiarkan umatnya seorang diri. Ada penolong yang diberikan. Siapa penolongnya? Yaitulah Roh Kudus. Ada yang menuntun kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Itu poinnya. Ayatnya itu. Tapi saya mengerti Bang Suma, kalau itu ayat itu tidak dianggap oleh teman-teman kaum muslim. Makasih. Ya, jadi saya pikir itu sudah jelas ya bahwa Tritunggal itu baik secara eksplisit maupun implisit ada di dalam Alkitab. Secara eksplisitnya itu kita bisa melihat misalnya di kitab Kejadian dan di kitab Yohanes banyak sekali. Cuman teman-teman kan pasti akan mengatakan itu tidak benar, yaitu hak kalian lah. Cuman tadi saya cuman mau menambahkan dari sisi sejarah saja bahwa apa yang didengar oleh Nabi Muhammad itu sesungguhnya gambar Yesus dari aliran Kristen yang telah dikutuk dalam konsili karena mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Itu yang kemudian lari ke tanah Arab dan sebagainya. Jadi itu tidak pure, tidak original, pertama kali muncul di dalam Al-Quran yang muncul tahun 700 ke atas, tahun 600 ke atas. Tapi itu jauh beberapa ratus tahun sebelumnya sudah ada di dalam sejarah kekristenan bahwa Yesus yang kemudian digambarkan ketika dalam penyalipan wajahnya diserupakan dan sebagainya itu sudah ada dalam cerita-cerita, istilahnya itu cerita-cerita agnostik, itu semua sudah ada dalam tradisi sejarah gereja. Datanya Anda menyimpulkan tapi nggak pakai data nih. Benar, datanya saya minta. Nggak ada orang mendengar Al-Quran itu ya sesudah Al-Quran turun. Abad sebelum manusia sebelumnya nggak ada yang dengar tentang Yesus diserupakan. Datanya coba buktikan, jangan cuma nyablak. Oke, sudah. Itu nggak ada ya? Oh ya, kalau memang nggak ada di dalam kisah dalam tradisi Islam bahwa dalam perjalanan ke salib itu Yesus diangkat ke surga lalu ada wajah orang lain diserupakan, berarti saya salah mendengar. Itu dari teman saya sejak kecil karena saya banyak bergaul dengan Islam. Kemudian anggapan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah manusia, dia hanya utusan, itu bukan pertama kali dalam Al-Quran muncul. Itu dalam sejarah gereja itu sudah ada sejak tahun-tahun 200-300 dan itu yang dikutuk sebagai aliran sesat. Dan itu yang ke tanah Arab dan itu yang kemudian berinteraksi dengan bangsa Arab, Kristen Nestorian, banyak sekali nama-nama itu. Itu yang kemudian didengar oleh orang-orang Arab pada masa itu dan nanti pada tahun 600-an kemudian Muhammad juga mendengarkan itu dari interaksi itu. Dan kalau nggak salah orang di lingkaran Muhammad sendiri kan banyak beberapa itu dari Kristen Nestorian. Jadi ide dia, imaji dia tentang Yesus itu muncul dari orang-orang itu, orang-orang yang berada di situ, pengaruh dari interaksi itu. Itu dari sisi sejarah aja. Tapi kalau mau dibilang datanya mana ya aneh juga kalau setiap diskusi kita mau
buka-buka Enggak, buku lagi. maksudnya gini loh. Kita sebentar Bunda Maria sebentar. Kita ini sudah dewasa. Kita kelasnya bukan pemula. Ketika saya mengatakan Yohanin koma, kalau mau dibuktikan juga bisa, buka saja Alkitab Sabda. Di situ ada keterangan. Ayat ini tidak asli, yang bilang bukan saya. Kemudian mengenai amanat agung, itu ayat-ayat tambahan dari Roma, yang bilang pun bukan saya, tapi Paus Benedikt ke-16. Itu yang saya maksud data. Kita ini udah gede, bukan baru kemarin sore mengenai perdebatan ini. Jadi nggak perlu ditunjukkan. Tapi seandainya saya diminta, dituntut untuk menunjukkan, saya mampu gitu loh. Anda bilang tadi, oh Al-Quran mencomot cerita-cerita terdahulu. Itu ada bahasan lain tapi panjang nanti, dan saya bisa membuktikannya gitu loh. Tapi inti yang saya minta ketika Anda mengajukan argumen, saya tidak pernah merasakan Anda membawa data. Berbeda dengan Pak Christian, walaupun saya tidak sepaham, tapi saya hargai ketika Pak Christian membawa data gitu loh. Jadi pakai data, jangan cuma hanya katanya dari siapapun nggak jelas kemudian mengambil sebuah konklusi. Jangan ambil konklusi sebelum Anda berargumen. Argumennya pun harus dengan data gitu. Silakan lanjut Bang Zuma. Sorry jadi saya kebanyakan bicara. Unggul itu sejarah. Itu sejarah gereja. Dan sabar dulu. Sejarah gereja bahwa di tahun 200-300 itu perdebatan tentang munculnya ajaran-ajaran tentang Yesus yang tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahkan muncul Injil-Injil apa namanya itu yang Injil palsu. Itu sudah muncul di sekitaran abad-abad itu. Makanya kemudian bapak-bapak gereja bersidang dan kemudian mengatakan bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran sejarahnya kebalik. Yang kuceritakan itu tidak sesuai dengan fakta. Dan jadi Islam itu kan baru muncul tahun 600-an ke atas. Jadi sabar dulu. Ajaran sesat Bang Zuma, diam dulu. Anda dulu diam. Anda nggak tahu sejarah. Anda cuma dengar aja. Enggak, bukan dengar. Aku juga. Siapa di antara rasul yang pernah ke Arab? Itu aliran Nestorian, gereja Nestorian. Mana dalilnya di kitab Anda? Loh. Alkitab kami sudah fix di tahun 100 Masehi itu sudah dalilnya fix. Mana? Anda menyebut ada rasul ke Arab itu siapa? Enggak, di mana saya bilang rasul ke Arab? Saya bilang ada aliran Nestorian, aliran gereja yang dikutuk karena mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Alkitab sudah fix. Tapi muncul lagi nih aliran-aliran ini nih yang mengajarkan tentang Trinitas, tentang Yesus yang mari kita buktikan. Lalu kemudian mereka mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Itu berita hoax yang kamu bawa. Kita buktikan. Enggak, bukan hoax. Kamu saya buktikan. Anda diam. Anda diam dulu. Kamu masih status anak kecil di hadapan saya tentang Bible. Paham kamu? Dan sudah pasti sejarah ini tidak akan ada dalam Kau masih anak sekolah mingguan bagi saya. Diam. Ibu ini kebanyakan congor doang. Dengarkan, kau bagi saya ilmumu hanya sekolah minggu, itu pun hanya di luar kelas. Matius 28, dengarkan, yang saudara Christian bawa. Dengar, sabar dulu, sabar. Pendeta kami itu sabar tuh. Sabar. Kayak gitu. Sabar. Anda membawa berita bohong. Gimana kita mau dengar orang emosian kayak kamu itu? Dusta, kamu bohong. Kamu tidak tahu kalau di dalam Galatia 1 nomor 17 saya dengarkan saya. Paulus yang ke Arab. Kamu mau cari sejarah itu dalam Alkitab ada. Galatia 1:17 kau tidak tahu bahwa yang pergi ke Arab itu adalah Paulus. Kau belajar dulu kamu. Kamu masih belum pantas dialog dengan saya. Kembali kepada tema Lipu hargain orang bicara ya. Hargain orang bicara. Anda dari tadi sudah bicara. Diam. Oke, saya kasih waktu kamu. Kalau saya ngomong jangan potong nanti ya. Oke. Kalau kamu merasa pintar, di dalam Yohanes 17 nomor 3, ini Yesus yang mengatakan, ada berapa Tuhan di situ yang harus dikenal? Tuhan yang benar ada berapa? Jawab saya. Ayo. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya, yang benar itu adalah yang di surga, atau yang ada juga berupa burung merpati, atau dia juga adalah Tuhan? Jawab saya, menurut Yesus dulu. Kenapa jadi larinya ke situ? Nanti kita bahas itu. Anda kan mengatakan ada kemudian ada Anda yang mengatakan ada yang pergi Nestorian, yang pergi ke Arab mengajarkan Yesus yang lain.
Ya, kan? Nestorian itu aliran sesat yang mengajarkan Anda mengatakan tentang Yesus yang itu lain adalah dan aliran salah. sesat, padahal aliran itulah Iya, itu yang aliran sebenarnya yang benar, yang mengajarkan Yesus utusan Tuhan. Ya, teriak-teriak aja. Oke, oke. Teriak terus. Kalianlah yang sesat. Oke, teriak. Bukan Nestorian yang sesat, kalian yang sesat. Arius itu yang benar. Paham ya? Itu yang sesat. Itu yang sesat. Tunggu. Saya uraikan. Sabar. Anda duduk cantik. Minum birnya. Anda duduk cantik. Matius 28 nomor 19 yang saudara saya. Diam dulu. Diam. Sabar. Kamu lihat orang yang bukan Kristen menjelaskan kitab. Jauh lebih hebat, lebih mahir daripada kamu. Paham? Nggak percaya. Kamu diam. Saya bawa data. Kamu dari tadi nggak pernah bawa data. Kamu dari tadi nggak pernah bawa data. Itu tadi kan Bang Juma. Dari tadi kau udah bawa data. Ini kualitas. Udah didiamkan, udah. Dari tadi kamu tidak bawa data. Kamu cuma berasumsi. Oke? Kamu duduk cantik. Kenapa Matius dibilang asumsi? Itu fakta sejarah, bro. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah kumiyut dibuka. Kamu kayak guguk yang lihat tulang, Bung, nggak mau diam. Matius 28 nomor 19. Apa lagi? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Satu hal kekeliruan saudara Kristian di sini. Ini sabar dulu, Lipu. Lama-lama kucangkul juga mulut kau nanti. Kamu nggak sabar. Kamu ini gimana sih? Kamu orangnya nggak sabaran. Karena orang sabar. Karena itu pergilah jadikanlah. Tadi kamu potong-potong. Kamu dipotong nggak mau. Jadi gini, itu yang saya bilang tadi ke Pak Christian. Gonggong terus kita aja ini pakai logika mereka ketika mereka berbicara. Saya kan tadi minta dalilnya Tritunggal itu di mana? Saudara Kristian menunjukkan Matius 28:19. Ini bukan Trinitas. Bapak di sini adalah Tuhan satu-satunya. Anak di sini adalah utusan Tuhan. Roh Kudus di sini juga utusan Tuhan. Datanya di mana? Saya urai. Bapak satu-satunya Tuhan. Di dalam Yohanes 7. Di dalam Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar itu satu-satunya? Bapak. Lalu kemudian dikatakan dan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang Engkau utus. Itulah anak. Berarti Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Nah, terkait dengan Roh Kudus di dalam Yohanes 16, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, ketiga-tiganya ini, satunya adalah Tuhan, yang satunya adalah utusan, satunya lagi adalah utusan setelah Yesus terangkat. Itu yang perlu dipahami. Berarti cuma satu Tuhan di sini. Yang duanya ini utusan. Jangan dianggap tiga-tiganya adalah Tuhan. Poin endingnya di dalam Matius 28, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah dari Yesus untuk dituhankan, untuk disembah? Mana perintahnya? Sampai-sampai kalian itu mengajarkan bahwa Yesus itu harus disembah. Mana dalilnya, perintahnya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana? Tunjukkan dalilnya. Sembahlah aku. Mana? Jadi Trinitas itu buatan gereja yang muncul. Makanya ada konsili-konsili. Kapan Roh Kudus dilantik jadi Tuhan? Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Yang tadinya adalah Bunda Maria juga Tuhan, diganti oleh Roh Kudus. Tuhan. Itu fitnah. Sabar. Sedikit Bang Zuma. Pak Christian pernah dengar kolidiarisme belum? Udah pernah dengar, Pak? Lanjut. Gini. Saya baru tahu. Sebentar aja, nanti disambung lagi. Kolidiarisme itu ya Trinitas, tetapi yang disembah adalah Bapa, Putra, dan Maria. Maria maminya Yesus. Semua orang tidak tahu. Al-Quran sudah menjabarkan itu. Barulah nanti karena mereka sudah punya Christian scholars membuktikan bahwa pernah ada orang yang menyembah Trinitas yang konstruksinya adalah Bapa, Putra, dan Maria maminya Yesus. Itu Al-Quran menjabarkan gitu, Pak. Makanya Al-Quran lebih dulu dari para ahli sejarah karena itu firman dari Tuhan. Lanjut Bang Zuma, standby. Al-Quran itu dalam sejarah
dia lahirnya itu di tahun Muhammad kan lahir tahun 600-an. Gimana Al-Qur'an lebih dulu? Itu kan nggak masuk akal. Nah, Pak Christian sendiri, oke, saya mau tanya Pak Christian, kamu menyembah Bapa, Putra dan Maria ya? Kalau saya enggak, itu kekeliruan. Pertanyaannya stupid question, Pak Lipu, harus yang nggak harus saya jawab. Ya itu makanya. Tadi kan Pak Unggul ini mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Bapa, Anak dan Bukan orang Kristen. Tidak ada orang Bukan Kristen. orang Makanya pakai Kristen. otak. Saya bilang pernah ada satu kaum yang trinitasnya itu konstruksinya adalah Bapa, Putra, dan Maria. Anda nggak pernah tahu karena memang tidak pernah mempelajari sejarah. Itu ada di dalam Al-Quran tentang trinitas yang konstruksinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ada dua hal yang Anda tidak tahu, Al-Quran yang memberitahu. Sayangnya Anda terlalu takut untuk belajar sejarah kekristenan. Coba nanti di googling kolidiarisme, baca itu sejarah. Lanjut Bang Zuma. Unggul. Di dalam sejarah Itu kekristenan kalau Maria ini di Katolik Lipudenan itu Katolik yang ada Bukan Bunda, bukan, nanti bergeser lagi. Itu yang Pak Kris stupid question, bukan dalam Katolik Bunda Maria itu hanya Theotokos, ibu dari Tuhan. Devotion, apa rasa cinta yang berlebihan sehingga diagungkan juga, tapi tidak disembah. Yang disembah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Katolik. Yang saya bahas tadi, pernah ada suatu kaum yang karena kan Yesus tidak mengajarkan Trinitas, jadi yang sesat ini menyembahnya Bapa, Putra, dan maminya Yesus. Sejarahnya apa? Maminya dianggap Tuhan karena betapa kejinya fitnahan orang Yahudi bahwa Bunda Maria dengan Pantera Hansip Romawi sehingga lahirlah Yesus. Para pembela Yesus ini membela, tetapi membelanya kebablasan dengan menuhankan. Ini bukan bicara Katolik, lain lagi kolidiarisme. Lanjut Bang Juma, standby. Trinitas kalau di Islam itu kayak Allah, Jibril, Muhammad, Bang. Enggak. Oh beda. Jangan mimpi. Kamu yang nyembah tiga Tuhan jangan sama-samakan dengan kita lah. Enggak, beda, enggak sama lah. Kami pun enggak. Ini kamu masa Jadi itu ya yang saya jelaskan karena tadi ya. Bedanya itu Islam enggak menerima konsep Trinitas. Kristen Ya, Yesus juga. Yesus tidak mengajarkan Trinitas juga. Itu nggak ada ajaran Yesus. Matius 28 banyak sekali di dalam kitab. Ada Yesus mengajarkan Trinitas. Mereka kalau tanya menggunakan Matius 28. Ya, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Silakan. Itu aja dulu. Untuk membuktikan Yesus mengajarkan Trinitas, tunjukkan kepada saya di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya dan menyembah Roh Kudus. Silakan. Saya pikir tadi yang diuraikan oleh Pak Christian itu sudah sangat jelas. Saya tidak butuh uraian, saya butuh dari Yesus. Ada nggak? Banyak. Nah, satu. Ketika dia mengatakan bahwa pergilah, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kan kamu belokkan lagi nanti kan? Itu kan cuma diperintahkan membaptis. Mau dibaptis pakai 100 nama juga nggak apa-apa. Yang kita minta Yesus mengajarkan tiga Tuhan itu di mana? Silakan berasumsi terus. Loh, Anda yang berasumsi. Anda yang berasumsi. Yang saya minta di mana datanya Yesus memerintahkan menuhankan dirinya di samping Bapa. Mana itu? Di mana tertulis itu? Sedangkan ada tertulis, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Yesus dikenal sebagai apa di situ supaya hidup supaya dapat hidup kekal? Coba jawab saya. Kenapa kamu sudah membahas itu lagi? Kita kan belum selesai di soal sejarah. Ini berbicara tentang Trinitas. Sekarang Yesus mengatakan hidup kekal itu harus mengenal Dia sebagai apa?
Jawab saya. Enggak, kita bicara sejarah dulu. Kan Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Anda itu bukan pengikut, Anda pentuhan. Pentuhan Yesus dengan pengikut itu berbeda. Ngomong aja terus. Ngomong aja terus. Kau aja yang ngomong. Kau saja yang bicara. Bukan. Anda mengaku orang hebat, orang cerdas, paham Bible. Oke, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Ya. Yang penting kamu tahu adalah apa yang kamu uraikan tentang Yesus itu adalah ajaran sesat yang didengar oleh Muhammad. Loh, sekarang gini untuk membuktikan ajaran, dengarkan. Untuk dengarkan. Oke. Mau dia baru tadi pagi, tidak ada masalah. Sekarang permasalahannya kita buktikan. Ya, oke, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya supaya kamu paham. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, itu didengar dari Nestorian. Dari Nestorian. Oke, sekarang tanya Yesus, apakah dia Tuhan? Dengarkan. Sekarang tanya Yesus, menurut Yesus dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Jawab Lipo. Ayo, kau tuduh-tuduh Nestorian sementara Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nestorian kau tuduh, Yesus kau tidak dengarkan perkataannya. Ayo, mau ngomong apa lagi sekarang? Ngomong aja. Kan Ustadz kan gitu kan. Minta penjelasan, kita ngomong. Ya udah. Sekarang kamu jelaskan ke saya. Sabar, dengarkan. Jadi pengajaran Yesus selama kurang lebih 3 tahun beliau berdakwah, dia mengajarkan kepada Bani Israel utusan, dirinya utusan. Bahkan di dalam kesaksiannya dia loh, syahadatnya dia. Ini kesaksiannya dia, bukan kesaksian siapapun. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi hanya kesaksian bapak-bapak gereja. Kesaksian Yesus lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua mujizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kesaksian Yesus, Bapa telah mengutus dia. Kesaksian Yesus, dia itu utusan atau siapa? Jawab. Intinya Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan dengan iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya, silakan dengan iman Anda. Yang saya tanya Yesusnya. Oke, silakan dengan iman Anda. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus ini menurut dirinya dia hidup, dia ini adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Terserah lu mau ngomong apa. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu fix. Ya, itu menurut saudara. Sekarang menurut Yesus, kesaksian kamu, kan? Kesaksian Yesus menurut Yesus. Menurut Bang Suma. Bukan. Jangan menurut saya. Jangan menurut saya, tapi menurut Yesus. Menurut Yesus, dia bersaksi bahwa dirinya itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Ya, itu menurut pengarang Yohanes, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Yang saya tanya Tuhan, Yesusnya. Alkitab kami adalah firman Tuhan bagi kami. Kok kamu berani-beraninya begitu? Kamu itu menghujat agama sebenarnya. Yang dikatakan firman Tuhan oleh Yesus adalah yang dia dengarkan dari Tuhannya dan yang disampaikan kepada kaumnya. Mengatakan bahwa Alkitab kami bukan firman Tuhan. Loh, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana? Di mana Yesus mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Oke. Yang fix kan kamu mau minta data. Yang kata-katanya Alkitab bukan firman Tuhan. Baik. Kamu yang bertanya. Dengarkan saya. Oke, saya dengarkan. Ayat berapa? Saya buka Alkitab sekarang. Yohanes 8:47, Yohanes 8 nomor 26, Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 17 14. Apa yang dikatakan? Yohanes 17 nomor 8.
Apa Pak yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Yang pertama, dengarkan. Alkitab Sebab bukan aku firman Tuhan. Bukan, lari lagi itu. Sebab yang saya cari, yang kamu bilang tadi, Alkitab bukan dengarkan. firman Tuhan, kata Yesus. Dengarkan, Coba dengarkan. Jangan Sebab berasumsi aku bahwa- berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Itu bukan. Bapa yang mengutus aku. Alkitab Dialah yang memerintahkan tidak. aku untuk mengatakan ini apa yang harus kelas kukatakan dan kelas apa yang aku kelas sampaikan. kelas. Oke? Ini yang Alkitab yang kamu bilang, kata Yesus, Alkitab bukan firman Tuhan. Di mana? Coba. Loh, Kan ini logika. dengarkan. Dengarkan dari tadi aku dengarkan. Dengarkan. Yang disebut firman Tuhan yang datang kepada Yesus atau yang datang kepada pengarang kitab saudara? Jawab saya. Tunjukkan kepada saya sekarang. Ini buktinya nih. Dalilnya, Alkitab bukan firman Tuhan. Ini buktinya nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yang saya mau tahu, sekarang kamu pakai logika itu kan? Sekarang saya mau pakai logika kamu yang memang mengatakan Yesus berkata Alkitab bukan firman Tuhan. Tunjukkan padaku. Bagaimana mungkin dia mau Tuyul, dengarkan. Bagaimana mungkin Yesus mau berbicara mengenai perjanjian baru? Dengarkan, perjanjian baru itu kapan? Ini Gurunda, kasihan betul lu bilang Gurunda. Rupanya di dengarkan. Ini Anda yang lipu bisa cuap-cuap itu dikasih label Gurunda, kasihan betul. Lipu, bagaimana mungkin kemudian Yesus mau berbicara tentang perjanjian baru sedangkan perjanjian baru dikarangnya belakangan? Anda lucu. Cuma pakai logika kamu. Seandainya, dengarkan, seandainya karangan-karangan perjanjian baru itu sudah ada dituliskan pada zaman Yesus, pasti Yesus akan mengatakan itu bukan firman Tuhan. Oke? Nah, Yesus mengatakan, dengarkan. Katanya Gurunda, kenapa pakai seandainya? Saya minta gimana ngomong Alkitab bukan firman Tuhan. Oke. Ayat berapa sekarang? Bagaimana mungkin Yesus berbicara tentang mungkin lagi. Kau jangan gila-gila begitu dong. Bagaimana Yesus? Bagaimana kan kamu bilang tadi bahwa Yesus bilang Alkitab itu bukan firman Allah. Tunjukkan di mana ayatnya. Bagaimana mungkin Yesus mau membahas Bible perjanjian? Tunjukkan di mana ayatnya. Sekarang saya tanya, duluan mana Bible dari Yesus? Ayatnya di mana? Dengarkan. Apakah perjanjian baru? Apakah perjanjian baru itu sudah ada pada saat Yesus mengajar kepada Bani Israel? Jawab saya. Berarti kamu tadi berbohong ketika mengatakan Yesus berbicara Alkitab bukan firman Allah. Kamu bohong. Dengarkan saya. Sudah jelas. Anda minta, ya sudah kamu turun. Kalau sudah turun. Kalau kau tidak mau diam, kamu turun. Kan kau katakan sudah. Yesus itu tidak membahas perjanjian baru karena kitabmu belum ada di karang pada saat itu. Nah, sedangkan kamu yang ngomong. Jawabannya gitu aja. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Turunkan. Enggak berfungsi otaknya dia. Enggak berfungsi otakmu. Dengarkan saya di bawah ya. Dengarkan di bawah. Dari tadi tapi enggak ini. Dengarkan saya di bawah. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus tidak melakukan penambahan dan Yesus tidak melakukan pengurangan dari firman ilahi yang datang kepadanya. Nah sedangkan kitabmu muncul belakangan, kata pengantar pengarangnya ada, peribahasanya ada. Andai saja Yesus ada pada saat itu, pada saat kitabmu dituliskan, maka pasti Yesus mengatakan itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Yang disebut firman Tuhan itu yang Yesus terima dan yang Yesus tidak tambah-tambah. Sementara kitabmu penuh penambahan, penuh pengurangan. Kan gitu? Sudah. Ya. Ketika kamu mengatakan tadi yang pertama yang kamu kutip itu bahwa aku tidak berkata-kata tapi dari Bapa, disitulah justru Tritunggal Allah itu menjadi nyata bahwa mereka. Bagaimana ceritanya? Musa nerima firman, Daud nerima firman, Salomo terima firman, Yeremia terima firman. Kenapa kemudian Anda mengatakan dia bukan bagian daripada Tuhan? Janganlah begitu. Kita Trinitas. kasih kesempatan orang ngomong.
Jadi gitu, apa yang kamu sampaikan tadi justru semakin menegaskan keteritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu yang pertama. Silakan aja. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan itu, silakan aja. Yang kedua, soal Anda tadi mengatakan kitabmu itu kan lebih belakangan lagi kitabmu, Bapak. Itu ya tahun memang 700 betul, ke atas. memang Nah, betul. itu. Oke. Bagaimana reformasi itu bisa datang untuk mengkritisi kemudian Orde Baru, Orde Lama? Memang betul, tidak mungkin Orde Baru mengkritisi reformasi. Otakmu putar. Putar otaknya itu supaya berfungsi. Bagaimana mungkin kemudian Orde Lama mengkritisi Orde Baru? Putar itu otak supaya berfungsi gitu loh. Gimana maksudnya? Kenapa jadi Orde Baru, Orde Lama? Ini bukan Al-Quran itu datang untuk meluruskan fitnahan-fitnahan kitabmu terhadap para nabi. Paham? Bukan. Kalau dalam sejarah, apa yang dicatat di dalam Quran itu didengar Muhammad dari aliran. Di mana? Di sejarah mana? Sejarah mana? Buku mana itu menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar? Di mana? Di mana? Layaknya Yesus sekolah di bait suci itu di mana? Di mana datanya? Data lipu Data. Itu Kalau dari tadi cuma fitnah aja. Asumsi doang dari tadi. Mana? Ayo. Saya ingin tahu di mana datanya Rasulullah Muhammad SAW itu belajar? Di mana? Ayo, mana datanya? Mana datanya? Itu fitnah jatuhnya kalau tanpa data. Ya, kita tunggu ya. Aku tunjukkan datanya. Kita buka dulu. Oke, sambil nunggu ya. Aku beri ini cara beri data Tolong gini nih. dibesarkan dia kolomnya, silakan. Sambil nunggu ya. Kalau dia udah buka aku berhenti ngomong. Nih cara menunjukkan data. Yesus semasa hidupnya di bumi tidak pernah memerintahkan murid-murid menuliskan Injil. Dengan segala hormat, murid-murid Yesus itu illiterate, ignorant, orang yang tidak terpelajar, ya. Jadi tidak bisa baca tulis. Jadi tidak ada penulisan Injil di zaman Yesus masih hidup. Kemudian sejarah para Christian scholars abad ke-1, mana manuskripnya? 0, kedua 0, ketiga 0. Barulah pada abad ke-4 terdapat manuskrip yang paling tua dengan kode 52, papirus 52, hanya sebesar kartu ATM. Nah, jadi ketika Yesus berkata segala firman-Mu telah aku sampaikan, itu bukan Bible yang lu jepit-jepit ke ketek buat belajar sekolah minggu. Makanya Yesus nggak pernah bilang, nggak pernah mengakui kan gospel. Yesus aja nggak kenal Kristen. Kristen itu kan muncul nanti di Antioquia. Lanjut Bang, sekarang lipu ya. Ayo data. Mana Kalau nggak ada data lu fitnah doang dari tuyul. Terus ini lagi dicari datanya. Tapi sebenarnya kalau kalian betul-betul paham sejarah, paham sejarah. Kalau kau paham sejarah, begitu kau ditanya mana data, kau langsung katakan datanya. Lihat mana. Kita lagi apa? buka kan? Buka apa? Buka celah. Ternyata enak ya. Selama ini gue cuma dengar ternyata tuyul. Tuyul itu tukang tahayul. Anda bertahayul itu. Kenapa kambing? Sok bahas sejarah. Mana? Ya, paham sejarah. Kalian paham apa? Mana datanya? Yang mana? Nggak ada datanya. Giliran aku tanya sejarah Yesus usia 13 tahun, mencret kau nanti. Mana datanya? Kami tahu kok tentang Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus Kristus kuyos. Cuman kata itu kau tahu. Cuman 3 kata itu kau tahu bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon yang pakai mobil 1 Korintus 4 nomor 10 itu mobilnya mobil siapa itu? Mobilnya Lipo. Mobilnya Lipo. Bang Lipo itu. Kalau Pak Christian enggak, dia bagus tertib parkirnya. Iya. Pak Lipo itu mobil 1 Korintus 4:10-nya tolong dipinggirkan, Pak. Ngomong apa? Nah. Itu 1 Korintus. Mereka bodoh 1 Korintus nomor 10. Karena Kristus. Mana datanya? Data. Dalam Kristus memang kami itu ya udah data itu jangan dianggap save by the bell itu, save by the bell. Ayo kita tunggu datanya sampai Yesus turun lagi.
Ya, kamu kan sedang Ayo menantikan kamu Yesus bisa, datang juga. ayo lipu. Kasih data. Kamu bisa Udah. lipu, ayo. Lu bukan lawan Dinda Juma, lu datanya kasih. Enggak, Lu saya cuma justru lawan gua, kaget bukan ternyata Dinda. Data Zuma itu buka kelasnya lu. kayak gitu. Data buka lu. Data. Lukas Ayo, bisa nggak lu? 2 41 Asumsi sampai doang. 52 Yesus sekolah di bait suci. Mana Rasulullah Muhammad SAW datanya? Beliau belajar tentang Kristen. Mana? Saya Mana? bilang belajar ya. Iya. Saya bilang tadi berinteraksi. Nah, mana coba? Iya, coba mana dia Iya, berinteraksi mana dengan berinteraksi, Nestorion. mana data tuyul Mbak Hesti gedein, Mbak Hesti kameranya gedein, Mbak Hesti suruh kasih data dia. Kalau nggak ada datanya sepak aja host. dikit lagi baterainya 1%, kalau enggak PLN mati lampu. Kalau nggak signal. Katanya Datang sejarah. ke Komal ini, Ada datang ke sejarah. Komal ini menghadapi Dinda Juma pakai mobil 1 Korintus 4 nomor 10 ya iyalah kacau. Salah parkir lagi. Bagus kalau bukan 1 Korintus 4 nomor 13-nya, Bang. Christian, mohon maaf ya Pak, kalau Pak Christian saya tahu kualitasnya, tapi saya kadang suka ini juga kegol kalau orang ngeyel-ngeyel gini, tapi baiklah kita ambil ilmu ya. Hadis bahwa Nabi Muhammad Udah jangan ngomong nabi-nabi segala macem lu. Iya, dibesarin. ngomongin kami. Ayo gedein Besarin Mbak Hesti coba. kameranya, dibesarkan itu kayak dia. Dibesarkan dia. Mak, besarin mak. Tidur ah. Kerja host. Kita disuruh berantem dia tidur. Ada bukti dari hadis bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan kontak dengan kaum Nestorian. Masya Allah, lu malah kemana aja lu. Mana? Dasar Siapa 1 yang Korintus bilang? 4 nomor 10. Dibilang sejarah. Siapa Katanya sejarah. Ada sejarah kata tadi dia. Ayo, ayo buka. Ini. Iya, apa itu? Nah, coba. Apa itu? Nih. Coba. Nabi Muhammad pernah melakukan kontak dengan kaum Nestorian Assyria. Mana Ditutup, coba. Bos, itu nggak Kamu benar, bilang Bos. nggak pernah kan? Tunjukkan dulu, tunjukkan. Woi, jangan buru-buru dong, pelan-pelan. Iya, Nggak kebaca. pelan-pelan dong. Pernah melakukan kontak dengan kaum Nestorian. Iya, itu kapan? Tahun berapa? Halo, katanya minta Tahun data. Iya, tahun berapa? Karena Rasulullah juga Mana sih? kontak Tadi dengan bangsa tadi lain. juga nggak ada. Ayo. Coba diperbesar dan dia. Coba, perbesar, Tulisannya coba. juga nggak ada. Coba. Ada kemiripan Itu uskup antara agung Nestorian. Loh. Kapan tadi itu? interaksi mana? Interaksinya mana? Karena Rasulullah itu sering berinteraksi dengan bangsa lain tapi bukan dalam status belajar. Ayo, mana? Ada Ayo. kemiripan antara bahasa apa kau ini? Bahasa apa? Katanya minta data aja terus. Iya, coba pelan-pelan. Rasulullah Muhammad SAW itu berinteraksi dengan bangsa lain memang. Nah, tapi apa yang Anda tunjukkan itu? Di mana Rasulullah kemudian berinteraksi dalam hal ini belajar tentang kekristenan? Di mana? Mana datanya? Saya bilang interaksi. Penipu. Kamu katakan tadi ada Yesus lain yang diberitakan akibat belajar kepada Kristen Nestorian. Mana dalilnya? Saya bilang tadi berinteraksi. Di mana saya ngomong Anda kan Mana interaksinya? Anda kan mengatakan ada yang belajar kepada Kristen Nestorian kan? Siapa yang bilang belajar? Kamu ini suka fitnah. Saya bilang berinteraksi. Ya, mana? Dalam hal apa? Dalam hal apa dia berinteraksi? Ayo, dalam hal apa? Nabi Muhammad pernah melakukan kontak dengan kaum Iya, dalam hal apa dia kontak? Dalam hal apa? Bisnis, politik, ada kemiripan bisnis, politik. Apa ini? Penipuan. Bisnis. Ya. Nih, lihat aku bilang nih ya. Dengan cara banyak orang Kristen yang terbuka melepaskan diri rumah
menjadi mualaf. Bener deh, kalau caramu seperti ini, saudara-saudara kita yang bebaskan diri dari dogma akan menjadi mualaf. Data yang kau bawakan itu penipuan. Nih, dengar dulu. Nestorianisme adalah satu aliran dalam agama Kristen yang pada konsili Efesus 431 Masehi telah dinyatakan sesat karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran resmi Kristen. Oke, itu jelas dulu ya, satu. Kemudian tiga ajaran Nestorius yang berpusat pada sosok Yesus jelas-jelas bertentangan dengan ajaran resmi agama Kristen pada waktu itu bahkan hingga kini. Tiga ajaran itulah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia berkontak dengan kaum Nestorian. Oke, itu data. Apa itu? Apa itu? Yang nulis Christian Prince. Yang nulis Christian Prince. Kamu minta data kan? Nggak ada. Ada parah. Iya, parah. Lah, Kan kamu minta data. Kamu minta data. Iya. Mana datanya? Itu kan cerita. Ini cerita yang dibangun oleh siapa? Yang kita minta ini bukti sejarah. Ayo. Ini orang yang menulisnya pembenci degradasi Nabi Muhammad SAW. Fasting ya, gue itu orang fase cepat ngelihat sepintas saja nih. Oh, ini mah dari penulisnya itu membenci Islam. Yesus jelas-jelas bertentangan dengan ajaran resmi. Oke, tiga Itu ajaran siapa itulah yang diterima oleh Koplak. Nabi Siapa yang Muhammad menulisnya? Koplak. Hingga Koplak, kini siapa yang tiga menulisnya? Bilangnya Iya, siapa yang tadi pertama nulis? sejarah. Kedua dari hadis, gue tanya siapa nomor berapa. Sekarang cuma ternyata artikel itu jelas dari pembenci Islam. Kamu minta data betul. Itu, kan? Itu data. Ada data primer, ada data sekundar, ada data sampah. Datamu tuh data sampah. Yang Zuma dan saya bawakan itu data primer. Kalau kepepet data sekunder masih bisa dipertanggung. Tamu tuh data buanglah pada tempatnya. Kalau boleh Jangan juga, data KPU lu bawa. Ih, jelek banget. Masya Allah. Mukanya jelek. Gak sadar. Jelek banget. Wah, Ya, ilah. jelek. Masih anak ingusan rupanya ya. Masih anak ingusan tapi manggilnya masih udah 2 kali. Dari tadi manggilnya Juma. Ternyata masih anak ingusan lu, ya Allah. Udah gue screenshot loh. Kalau gue screenshot. Udah ketahuan muka lu. Kaget deh. Terkaget ya. Ternyata anak kemarin sore ternyata. Ya, kemarin sore ternyata. Oke, sudah. Saya kira. Oke. Oh iya, oke. Ternyata. Inilah aliran siap. Inilah aliran Anak kemarin sore. yang ditutup. Oke. Jadi gini. Jadi terkait dengan Kristen historian yang Anda tuduhkan itu, kami sudah pernah belajar itu tentang itu. Dan saya sudah tahu. Dulu, kamu kan minta data. Enggak. Iya, saya tahu data yang akan kamu tunjukkan itu, saya tahu. Dan memang banyak tulisan-tulisan yang beredar yang menuliskan fitnahan terhadap Islam terkait dengan materi itu. Yohanes Damaskenus itu pernah menuliskan itu juga. Perry Harrison juga pernah menuliskan itu. Kemudian Recoldus de Monte juga pernah menuliskan tentang fitnahan itu. Nicolaus Cosanus juga pernah menuliskan, dan juga Christian Prince juga menuliskan itu. Nah, sekarang data sejarahnya mana? Data sejarahnya mana? Data sejarah itu bukan data sejarah, itu tuduhan, itu fitnahan. Itu kan perspektif kamu, asumsi kamu. Itu fitnahan itu bukan sejarah. Itu catatan orang yang tidak dikenal, yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belajar tentang kekristenan kepada mereka. Itu tuduhan. Nah, fakta sejarahnya mana? Kita minta fakta sejarahnya. Kamu minta data. Nggak ada. Mana fakta sejarahnya mana?
Ini fakta sejarah. Itu bukan fakta sejarah, Tuyul. Itu tulisan orang-orang kafir menuduh Rasulullah belajar sama Nestorian. Itu perspektif kamu, asumsi kamu kan? Kamu ngerti sejarah nggak? Kamu ngerti sejarah nggak? Kamu ngerti sejarah? Oh, anak kemarin sore. Ini diskusi lintas agama, jangan bawa data dari KPU lu. Data dari KPU buat pemilihan ya, buat pemilihan ya tahun depan ya. Parah, udah jelek hidup lagi lu. Udah jelek hidup lagi lu. Aduh, parah lu. Saya tahu bahwa Kristen lu. Ternyata anak ingusan lo, anak ingusan. Saya udah gua rekam muknya, udah gua rekam. Nanti kasih aku ya Ustaz Tunggul. Untuk mengalihkan. Nanti kasih aku Ustaz. Kepanikan kalian karena tadi minta data ditunjukin data gitu, cukup. Aduh, Itu anak bukan kemarin data, sore, itu tuduhan. anak kemarin sore. Itu tuduhan. Karena gini, logikanya kan memang benar bahwa Makanya kelas sekolah minggu. Iya benar, Nggak kelas ditahu sekolah siapa minggu. penulisnya, paling yang nulis Satu-satu. Nanti kalau Kafir yang kira-kira suka fitnah itu yang nulis. nanti kalau kira-kira saya ambil bebas 1928, abang percaya nggak bang? Wow, keledai. Jangan usah dialihkan lagi. Enggak, Kan kita data kan? Iya kita pakai data yang tadi kan minta data gini, Handi kamu baru masuk. Jadi gini pembicaraan tadi saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad berinteraksi dengan aliran Kristen Nestorian dan dari situlah dia mendengar tentang Yesus. Itu penulisnya siapa itu bang? Penulisnya siapa bang? Dan karena itu kemudian saya mengatakan bahwa apa yang ada imaji Yesus atau gambaran Yesus di dalam Al-Quran itu senada dengan aliran sesat yang telah dikutuk. Ya itu penulisnya siapa bang? Arab dan berinteraksi dengan penulisnya siapa itu bang? Penulisnya siapa bang? Coba lihat penulisnya siapa bang? Lagi dialih-alihkan semua. Iya mau nanya bang. Jangan itu penulisnya siapa? Ditanya lalu kemudian itu, penulisnya siapa? Kemudian minta data, denger, aku tunjukin datanya. Apa yang terjadi? Aku dihina-hina, muka aku jelek. Oke lah, muka kamu aku nggak tahu. Kamu jelek. Memang jelek. Rahma ini kemungkinan giginya ini mau nyulut. Bro, oke lah, kita semua ciptaan Tuhan terserah mau bilang jelek mau bilang. Bu Rahma sebentar, perempuan diam dulu. Ibu Lipu, Pak Lipu itu penulisnya siapa bro? Coba aku penasaran. Minta data, oke? Iya, minta data. Penulisnya siapa? Minta data tak tunjukin datanya kan? Iya penulisnya doang saya tanya siapa penulisnya? Kan minta data, tak tunjukin datanya. Saya nggak minta data kamu tadi. Ya kamu baru masuk, kamu tahu apa? Udah, dari tadi aku dengar di bawah kan? Ayo. Ya, saya cuma minta doang penulisnya siapa, penasaran saya itu doang. Penulisnya siapa baru itu aku diam. Penulisnya doang bro. Kena penulisnya ketawa. Lo kamu bawa data kan jelek ketawa lagi. Kamu ini kalau dalam keadaan tertekan kayak gerombolan apa gitu. Memalukan ya. Semua, gitu. Ditanya dari tadi. Kami umat Islam bung, kami umat Islam tidak akan pernah bisa kamu bodohi. Kami umat Kristen bung. Oke, kami tidak akan mungkin mudah dibohongi dengan kami juga tidak akan mudah difitnah, dihujat dengan apa yang kamu tunjukkan itu. Bu Rama, diam dulu Bu Rama. Biarlah laki-laki dulu Bu Rama. Sebentar. Gak mungkin. Sekarang kamu menunjukkan data. Kita minta siapa penulisnya. Apakah dia ahli sejarah atau bukan? Tadi kamu minta data. Sekarang minta penulis. Iya. Nanti bilang penulis. Oh, yang dikatakan, Bung, yang dikatakan data itu penulisnya siapa, ditulis tahun berapa, referensinya apa saja, itu data. Lah kalau cuma kayak begini, ini pekerjaan Paulus yang kayak gini-gini. Ayo, siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Ya itu aja kita minta. Palit nggak tuh siapa? Kita pengen kenal penulisnya. Coba. Doang sih. Ayo. Gimana kamu mau membantahnya ini? Ini ya. Gimana ya? Aku tunjukin lagi ya. Penulisnya bro siapa? Penulisnya bro? Aja, penulisnya. Ahli sejarah enggak dia? Aku tunjukin ya. Bukan lu jauh itu bukan lu jauh. Jelek banget bukan lu bro. Jeleknya. Jelek juga. Penulisnya aja bro, penulisnya aja. Nggak usah muka lu ya lu tampilkan, nggak minta muka. Penulisnya aja. Siapa penulisnya? Bagian dari ini ya. Saya tunjukkan ya. Penulisnya aja.
Penulisnya Kenapa jadi siapa? begitu? Paling atas penulisnya siapa coba? Coba besarkan, host minta tolong. Nggak usah, penulisnya Ya, siapa? kesamaan antara Penulisnya ajaran siapa? Gue bacain ya. Gue bacain nanti. Gue bacain nanti 1928 Bible nih. Gue bacain nih. Silakan. Ya penulisnya siapa bro? Kamu itu kok nggak bisa diskusi sih? Kamu yang nggak bisa diskusi. Ya minta dong penulis kok susah amat. Siapa Ajaran penulis? Nestorian. Siapa Ajaran penulisnya Nestorian. bro? Lama-lama gue bacain Paulus nih. Ada 3 ajaran Nestorian Paulus yang adalah ya gue baca juga nih kemudian artikel ya. masuk Gue baca di dalam artikel ya. Gue baca satu. artikel nih. Yesus Bagaimana? punya 2 aspek ilahi yang tidak manunggal. Nih. Paulus ya kan? epilepsi. Ini ajaran Nestorian yang kemudian nanti masuk ke dalam Al-Qur'an, entah bagaimana caranya, di mana Nabi Muhammad mendengar dari Kristen Nestorian. Nah, itu kan Yesus tuduhanmu. punya 2 aspek ilahi Itu dan tulisanmu. manusiawi yang tidak manunggal. Itu maumu. Itu aliran Nikol. Siapa yang berkata kedua, seperti itu? Siapa yang berkata seperti itu? Siapa? Allah tidak menderita di salib. Siapa yang berkata seperti itu? Siapa? Siapa yang menulis begitu? Iya, siapa yang menulis begitu? Siapa? Oke, masih banyak lagi nih. Jangan. Ditanya siapa yang menulis kayak begitu? Aneh. Aku baca artikel juga ya. Sebentar, kita berbalas pantun. Sebentar ya. Aku baca kematian murid Yesus. 1 Petrus. Nama asli Petrus adalah Simon. Petrus adalah murid Yesus yang banyak disebutkan di dalam Bible. Petrus itu dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik. Ini data. Data Iya ini. benar. 2. Iya benar, kami akui itu. Andreas merupakan saudara Petrus. Penginjil masa kematiannya tragis dialami, yaitu dia mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Dia adalah 3. seorang Nestorian. Matius itu adalah salah satu murid Waraka Yesus yang sering mempelajari mencatat Injil semua perkataan-perkataan kepada Yesus. orang-orang Kristen dan Hidup. Yahudi. Menurut sejarah Matius mati karena disiksa Dan kemudian membaca dibunuh menggunakan terjemahan pedang Arab di dan daerah Ethiopia. Perjanjian Yakobus. Baru. Oke. Yakobus mati karena dirajam Waraka dan dilemparkan dari tahun puncak 576 bumbungan Masehi bait Allah di menemukan mana anak tempat saat Yesus pernah digoda dicobai oleh seterusnya. iblis. Yohanes mati hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Sering bertumbuhnya Terus kemudian usia Filipus Muhammad mati. pengetahuan waraka tentang kitab suci Itu pun disalibkan bertambah. secara terbalik dengan posisi kepala di Diturunkan bawah. aja ini. Diturunkan tidak ada gunanya. Bunda turunin aja. Iya, Keris memasang. Sebentar. Percuma Dinda Juma, ini. Level ini kita di bawah- bagaikan di langit bawah dan ini. sumur bor. Turunkan dah, Bunda. Iya, Host. ini bukan level Bang Dinda Juma ini. Hostnya juga banyak yang sakit. pada sepupunya Waraka Ibnu Bu Naufal. SD turunin Waraka aja. Ibnu Naufal itu seorang Banyak Kristen yang sakit Nestorian, ini bro. di bawah ini. Muslim banyak yang sakit hati. Hostnya gimana Ini sih? bukan level Dinda. Bu Esti, Nggak bakal, Bu Esti nggak bakal. kemana ya? Host turunin host. Satu-satu aja, Nggak satu bakal aja. ini dia. Iya bang, ya udah. Tidur Esti. dia. Esti turunin aja dulu. Kalau begitu kita ini data loh saya baca. Tidak ada ternyata murid-murid Yesus itu mati baik-baik. Semua mati nggak benar semua nih matinya. Itu menggenapi ulangan 18 nomor 19 itu, Bang. Andi itu benar. Semua murid Yesus itu menjadi martir. Martir kok disiksa? Mati karena memberitakan Injil. Enggak, karena yang diberitakan itu bukan firman Tuhan. Itu mereka menggenapi nubuatan 18 nomor 19 Mereka dan juga bahkan 20. dibunuh. Kalau Paulus Jadi yang berani membawa mengatasnamakan namaku, mereka harus mati itu. Kalau Paulus itu matinya kenapa, Bro? Bro? Diturunkan aja ini. Turunkan Tidak ada aja. ilmunya ini. Iya, tidur apa ya? Esti kenapa sih Esti ini Ayo dong. Paulus itu mati Buat itu apa dipertahankan? Itu Paulus mati kenapa, Bro? Saya tanggapi Handi dulu. Saya tanggapi Handi boleh? Enggak. Ilmu enggak ada, enggak usah. Nggak ada. Tadi Handi mengatakan Enggak usah, enggak level. Enggak level. Bukan level Dinda Jumba, Ustadz Unggul, Bang Handi, ini bukan level ini. Wah, ini terendah banget ini levelnya. Iya, hostnya mana sih tidur hostnya? Udah kelihatan nggak? Host, Terserah. Nggak tahu nih sih Esti ini tidur kemana. kau mah. Handi tadi bilang bahwa Mintai penulisnya, dimintai penulisnya. Allah, nggak ada, Lipo nggak ada. Itu benar. Ini kasihan, Andi ini mengatakan Dinda Juma tadi kasihan yang Petrus di bawah mati sakit disalib pada sakit terbalik. Itu hatinya. benar. Itu Pada martir. sakit hati nih.
gitu. Nama Ya terus penulis ini, sebentar, Pak. sebentar. Ya, sebentar, Yang menyalip Petrus terbalik siapa, bro? Yang menyalip dia terbalik? Penguasa Roma. Siapa namanya? Penguasa Roma, Kaisar Romawi. Ya, kenapa? Apa salahnya? Karena memberitakan Injil. Injil apa yang dia beritakan? Memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, jadi kalau memberitakan agama Injil menyalip terbalik orang nggak apa-apa? makanya dia disebut sebagai martir. Kamu harus Iya. pahami dong, agama Kristen Iya. itu. Ya, jadi kalau memberitakan Injil itu disalip terbalik nggak apa-apa? Itulah martir. Mati Jadi demi iman. Kalau saya salib kau terbalik nggak apa-apa? Kalau konteksnya memungkinkan, mungkin ya. Ya, Kan besok itu kita bicara Ulangan pidana. 18 nomor 19. Kan kita Barang bicara siapa yang pidana. menyampaikan Kita bicara pidana kan, Handi? sesuatu mengatasnamakan namaku tetapi itu bukan dari aku, maka dia harus mati. Nah, itulah makanya semua pengarang kitab itu mati mengenaskan karena mereka menjual nama Tuhan tapi yang disampaikan itu adalah karang bebas. Handi dulu. Udah. Sudah. Mengatakan bahwa semua rasul itu matinya tidak enak, itu benar karena memberitakan Ya Injil. memang karena menggenapi apa yang ada di dalam kitab Ulangan. Nabi-nabi palsu itu mati mengenaskan. Paham? Enggak, bukan begitu. Oh, itu nubuatannya jelas itu. Nubuatannya ada. Betul. Enggak. Itu nubuatan. Betul. Itu nubuatan. Makanya penulis kitab, pengarang kitabmu itu mati semua mengenaskan kayak begitu. Oke, baik Bang Suma, kau yang paling benar besok masuk surga. Ya wajib dong. Kan kita sudah memberitakan apa yang ada dalam kitabmu, wajib kau mengatakan begitu. Amalmu sudah banyak. Yakin masuk surga. Jangan. Kalau nggak apa-apa. Kalau Paulus itu kenapa mati kayak begitu, bro? Semuanya mati mengenaskan. Menggenapi nubuatan 18. Mereka adalah martir. Bagi kami mereka adalah martir, dalam bahasa Arab syahid. Mereka Apa itu adalah arti syahid. martir? Syahid. Terserah Sakit, bukan sakit. Syahid, martir. Oh, martir begitu. Sakit. Bukannya martir itu palu-palu. Iya, martir, bukan martil. Oh, bukan martir. Orang yang tidak mendengarkan perkataan disampaikan Nabi itu, maka kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk ia katakan, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus mati. Makanya mati. Dia kan menjual Tuhan lain. Nama Tuhan lain yang dijual mereka itu adalah Yesus. Makanya mati semua mengenaskan. Bro, kalau Yesus itu dalil. Bro, kalau Yesus mati di salib itu martir juga ya? Yang disebut martir itu mati memberitakan Injil. Ya, kalau Yesus mati di salib memberitakan Injil apa memberitakan apa? Enggak, tadi yang dibicarakan konteks. Enggak, saya nanya Yesus sekarang. Yesus itu martir juga. Bertanya ini, kapan giliran kami bertanya? Seolah-olah kami terus yang disebutkan. Kami mau bertanya. Kamu memang ini tersangka. Boleh nggak kami tanya? Sekarang itu Yesus itu mati di salib itu martir juga ya? Tahu salah kau Yesus kau kayak hebat saja baru secuil saja. Itu Yesus itu di salib itu martir juga ya? Martir juga dia. Menurutmu? Saya tanya kau, Tuyul, tanya kau. Menurut Pak Christian itu stupid Christian. Gimana sih? Out of text. Hesti. Out of context. Hesti. Ya. Ayo dong. Masa nggak denger sih dari tadi nggak bawa Turunin ya, manfaat diturunin. ini? Oke. Dari tadi udah dibilang. Ganti yang lain. Oke, udah. Maaf. Maaf dong. Iya, Ya. Dinda Hesti, ini Dinda Juma, ini banyak yang sakit di bawah, sakit hati. Ini yang typing sakit hati semua ini melihat Dinda Juma di seperti itu kan bukan levelnya ini jauh ini. Iya, malah memperburuk. Gimana ya? Saya sendiri juga kayaknya HP untung nggak dipukul. Makanya tadi aku naik, saya tinggal minta aja penulisnya siapa, Pak Alit atau siapa, kita tahu siapa gitu loh. Kenapa? Karena Ya udah sambung tuh Bang Andi, Profesor Andi sama Pendeta Christian. Beliau santun dan berilmu. Jadi enak. Yang Kristen dapat ilmu, yang Islam dapat ilmu. Kalau tadi buang waktu aja itu. Ilmu. Cocok. Ya lanjut Profesor Andi. Lanjut Bang. Kita standby. Ya karena saya lihat teman-teman Kristen itu ya selalu membawa data yang dia buat sendiri, terus kemudian dijadikan tameng begitu.
Nah makanya tadi kalau ada begitu minta aja siapa penulisnya, siapa yang ngarang ini barang gitu loh. Karena tidak ada yang begitu dalam ajaran Islam. Karena setiap kau coba-coba gitu ya menista gitu, connect di kepala kami ini nggak ada yang kayak gini gitu loh. Itulah indahnya menjadi Islam, berbeda dengan menjadi Kristen gitu ya. Bahkan di dalam Bible-nya sendiri, loh memang ada Amsal ya? Kok ada yang birahi sampai pagi ya? Nah kalau kita enggak langsung connect gitu loh. Artinya apa? Yang begini-begini memang harus selektif. Ini nggak perlu ditanggapi. Ini Islamofobia ini gitu loh. Ya anak buahnya si CP, Supiatul dan kawan-kawan. Mereka buat sendiri kan gitu. Itu kira-kira ya. Jadi dibawa santai aja. Nggak usah terlalu baper lah kalau yang kayak begitu. Anggap aja mereka ini adalah orang yang kehabisan akal menyerang Islam. Ya, lagian aku tuh dibully tahu. Head seklek, head gak waras itu horse itu aku dibully itu di bawah. Horse seklek, horse gak waras. Ya Allah ya Robi. Tar dulu sebelum kelar. Emang orang udah dari tadi suruh turun lu malah diem aja. Pantesan dibilang sengklek, dasar lu tuyul. Tar dulu ya. Aku lagi jalan-jalan. Tar dulu Itu artinya. saking sakitnya, Belum selesai ya, belum selesai. Ayo selesai. silakan, lanjut. Nah, bagaimana cara menyerang Islam? Ya dia harus membuat suatu artikel apapun bentuknya, blogspot apapun itu, seakan-akan dia menduplikat yang kita percayai, tapi dirubah-rubah, dimirip-miripkan. Akhirnya saudara-saudara kita Muslim yang nggak ngerti apa-apa langsung menjawab, langsung menanggapi data yang dimaksud tadi. Akhirnya ya masuk perangkap lah. Makanya harus selektif. Karena mereka ini kalau menjual kebenaran nggak laku. Memang harus dia berbohong. Nah hati-hati orang yang kayak begini. Orang yang kayak begini ya, mestinya dibawalah ke tempat sebagaimana mestinya kan begitu. Ya mudah-mudahan dibawa bisa terobati ya. Karena data yang dia bawa tidak valid. Data yang buat sendiri. Kita juga bisa kok. Bisa membuat gitu tapi buat apa coba? Karena ajaran Islam itu nggak boleh berbohong. Kembali ke topik. Pak Christian sama Pak Masaha ini teman kita tadi. Pak Masaha mengatakan bahwa Nabi Adam itu anaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya dua anak. Anak pertamanya adalah Adam, anak keduanya adalah Yesus. Tuh, jadi Adam itu anak Tuhan, Yesus juga anak Tuhan. Gitu ya. Betul ya Pak Masaha ya? Betul. Betul, baik. Jadi Yesus itu anak Tuhan. Terus kemudian Yesus itu keponakan Tuhan ya? Gimana tadi? Pak Masaha. Gimana, Bang? Yesus itu keponakan Tuhan ya? Apa anak Tuhan? Anak, Bang. Anak. Oh, anak dia. Anak Tuhan, terus kemudian anak Tuhan ini diperanakan lagi oleh manusia ya tadi ya? Betul ya Bang? Ya kan di Islam juga Isa dilahirkan dari Maria kan? Hah? Gimana? Iya kan Islam juga mengajarkan kalau Isa dilahirkan dari perawan Maryam kan? Iya betul. Jadi terus kemudian lanjut tadi bahwa Tuhan Anda itu antara bapak dan anak, betul ya? Betul ya bro? Iya, tadi kan aku bilang ya, coba Yesus diulang itu deh. anak Tuhan, ya kan? Ya. Anak Tuhan, ya. Kalau menuhankan anaknya Tuhan sama juga menuhankan bapaknya gitu loh. Oh gitu, itu Bang Juma. Jadi kalau menuhankan anak Tuhan berarti menuhankan juga bapak Tuhan. Karena bapak dan anak itu satu. Ya, betul. Contoh, saya cubit anaknya Bang Handi marah kan. Nah itu bukti kalau bapak dan anak itu satu ya. Betul. Terus ya, jadi kalau mencubit Yesus, mencubit juga bapaknya kan gitu ya. Betul ya? Betul nggak? Ya kalau mencubit anaknya Bang Handi sama dengan mencubit Bang Handi juga nggak? Oke, baik. Yang mana yang Tuhan asli bro? Anaknya atau bapaknya? Ya kan tadi aku, ya dua-duanya lah.
Kalau anak Tuhan ya berarti Tuhan juga dong. Oh, salah. Bang Handi sedikit, Bang Handi. Iya, silakan Pak Juma. Jadi gini, Saudara Masaha, kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Jawabannya ada di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri. Karena aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Makanya Bapa senantiasa menyertai aku. Maka aku dan Bapa adalah satu. Nah, kenapa tidak dibiarkan Yesus itu seorang diri? Kenapa? Karena di dalam kitab Saudara Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengarkan. Jadi Yesus itu orang saleh. Makanya dia tidak ditinggalkan seorang diri. Dia selalu disertai oleh Tuhannya. Nah, di dalam Ibrani 5 nomor 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itu jelas. Sebab Yesus memang taat dan Yesus itu adalah orang saleh. Di dalam Yohanes 14:31 dijelaskan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jadi jelas sekali, itulah sebabnya kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 11 nomor 22 jelas dikatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang yang taat. Dia tidak dibiarkan seorang diri karena dia adalah orang yang saleh. Bukan berarti aku dan Bapa adalah satu, aku juga adalah Tuhan. Bukan begitu, Bos. Lanjut. Ya, gini, itu kan Yesus itu kan Mesias ya. Kalau Mesias itu artinya dia raja terakhir, ya, raja yang dijanjikan. Nah, raja itu menurut 1 Samuel 8 ayat 7 adalah manusia yang dituhankan. Jadi kalau raja pertama itu Saul, nah raja terakhir itu Yesus. Nah sekarang menuhankan Yesus itu sama dengan menuhankan Bapaknya. Karena Bapa dan Anak itu satu. Lah tadi sudah dijelaskan, Yesus dan Bapa dikatakan saya potong satu. dulu boleh Bang Suma? Karena taat. Dia tidak dibiarkan seorang diri. Silakan. Ya. Maaf Bang Suma. Silakan Pak Kristi. Iya, Bang Masa, Kristen bukan Bang Masa? Kristen, aku Kristen. Kalau Kristen itu tidak menuhankan Yesus. Itu jadi kalimat-kalimat Bang Masaha itu menuhankan Tuhan, menuhankan Yesus, itu mencerminkan itu bukan Kristen. Mantap. Kristen yang benar itu dia tidak akan mengakui bahwa dia itu menuhankan Yesus karena Yesus itu sudah Tuhan. Itu. Ini yang ngomong siapa ya? Pak Christian ya? Iya. Oh iya. Jadi kalau nggak apa-apa kalau teman-teman kaum Muslim yang ngomong, saya bisa mengerti. Tapi kalau Kristen yang ngomong, teman-teman Kristen yang ngomong, berarti ada agak sedikit kecenderungan kekeliruan gitu loh. Kalau begitu izin dulu bro. Kalau begitu saya roba istilahnya. Pak Masa, Tuhan Anda berapa? 2. Jangan dijawab begitu dong. Pak Masa, Tuhan Anda berapa? Tuhan saya satu. Siapa ya? Kalau ya satu siapa? Yesus, Tuhannya Yesus. Kan saya bilang kalau menuhankan Yesus itu sama dengan menuhankan Bapaknya gitu loh. Yesus dan Bapa sama atau beda? Bapa dan Anak satu, Bos. Kalau aku beliin anaknya Bang Handi es krim, maka Bang Handi akan menghitung itu perbuatan baik kepada Bang Handi juga. Itu bukti. Saya cuma kalau tanya Bapa dan Anak itu satu. Pak Masaha, apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Pribadi yang beda, tapi karena Bapa dan Anak maka satu. Kalau pribadi yang berbeda berarti ada 2. Iya ada 2, betul.
Berarti Tapi Tuhan bapak ada. dan anak loh hubungannya Bentar. loh. Ini hubungannya Iya, bapak iya, dan nggak anak, apa-apa. bukan Bapak dan bukan anak, saya kayak saya. Iya, Iya, bukan saya kayak saya dengerin sama dong. Bang Handi. Gitu. Dengerin, saya ini nggak mau memisahkan bapak dan anak. Mari kita kumpulkan satu keluarga ini, Anda tuhankan toh. Jadi bapak dan anak Anda tuhankan. Mari kita kumpulkan keluarga ini, keluarga sejahtera, keluarga berencana. Kan begitu. Jadi betul Tuhan Anda dua pribadi itu. Bagaimana Pak Mas? Halo. Bapak dan anak Anda tuhankan begitu? Bagaimana? Lagi menghitung kalkulator. Lagi menghitung. Kan saya bilang, iya ini diulang-ulang terus ya. Apa? Karena Yesus dan Tuhan itu Bapa dan Anak, maka menuhankan Yesus sama dengan menuhankan Bapaknya gitu loh. Kalau saya baik sama anaknya Bang Handi, saya beliin anaknya Bang Handi es Jangan krim. diganggu dulu. Bapak dan Itu sama anak. Bang Handi pasti Ya, akan melihat saya sebentar itu dulu perbuatan dong. yang baik kepada Bang Handi juga gitu loh. Sekarang apa sih kalau ngambil contoh Tuhan selalu ke manusia? Saya ini bukan Tuhan loh. Gitu loh. Bapak sama Yesus sama atau beda Bang? Pak Masaha. Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang beda, Dua tapi karena pribadi. mereka Bapa dan Anak, berarti mereka itu satu gitu loh. Diulang-ulang terus ya Bang. Satu. Waktu Yesus ada di dalam perut ibunya, bapaknya ada di mana? Berpisah atau menyatu? Berpisah Bang, berpisah. Berarti nggak menyatu dong. Apa? Berarti nggak menyatu dong. Berarti nggak menyatu. Yang menyatu dong kan Bapa dan Anak saya bilang. Enggak, ini dengerin baik-baik. Waktu Bapa dan Anak satu dong. dengerin dulu. Waktu Yesus ada dalam kandungan, bapaknya Yesus ada di mana? Ya Allah ada di mana? Aku tanya Allah. Jangan nanya balik. Katanya menyatu. Atau saya rubah pertanyaannya. Apakah dia menyatu dalam kandungan Bunda Maria? Oh tidak. Berarti tidak menyatu, berarti berpisah. Ya enggak dong, kan Bapak dan Anaknya satu dong. Gimana Berarti sih? kalau dia anaknya dengerin. Anaknya Bang Handi itu kan darah dagingan Bang Handi juga. Saya bukan Tuhan. Anaknya Bang Handi itu darah daging Bang Handi juga. Artinya Bang Handi dan anaknya Bang Handi itu satu. Oke. Waktu Yesus ada dalam kandungan, apakah Bapak dan Yesus menyatu atau berpisah? Berpisah. Baik. Berarti dia tidak menyatu, betul? Menyatu karena mereka Bapak dan Anak. Gimana sih? Kalau menyatu berarti ada Bapak dalam kandungan. Oh bukan. Gimana ceritanya sih? Kalau menyatu konsisten. Gimana? Ya, Bapak dan Bang Handi sama anaknya Bang Handi itu kan terpisah kan. Tapi saya nggak dikandung Bunda Maria. Tapi anaknya Bang Handi itu darah dagingnya Bang Handi atau bukan? Tapi saya nggak dikandung. Anaknya Bang Handi itu enggak, saya tanya itu anaknya Bang Handi itu darah dagingnya Bang Handi atau bukan? Ya iyalah, pastilah darah. Nah iya, berarti kan satu dong. Oh, berarti Yesus itu darah dagingnya Bang Bapak. Handi juga dong itu. Berarti Yesus Ya, itu dengerin. Berarti Yesus itu darah dagingnya Bapak. Betul, anak kandung. Ya, betul. Oh, jadi Bapak punya anak kandung namanya Yesus. Betul? Ya, betul sama Adam. Adam dulu baik. sebelum Ya, saya dengerin. makan buah kuldi juga anaknya Tuhan. Berapa bulan Bapak mengandung baru melahirkan Yesus? Gimana? Berapa bulan Bapak mengandung baru melahirkan Yesus? Loh, yang mengandung Maria dong, Siti Maria. Tadi katanya bapaknya anak kandung. Gimana sih kamu ini? Nih, putranya ada nggak ini? Dengerin. Loh, yang mengandung Siti Maria dong, gimana? Maria. Berarti Tuhan itu suaminya. bapaknya. Yang menghamili Maria siapa? Ya pokoknya bapaknya Yesus itu Tuhan lah gitu lah. Saya nggak mau ngomong menghamili. Pokoknya doang. Artinya bapaknya Yesus itu tuh bapak ada hubungan darah atau bagaimana? Betul, ada hubungan darah. Jadi kita semua ini keturunan Tuhan, Bos. Oh, berarti Bang Handi saya itu keturunan Tuhan. Berarti spermanya Bapak masuk ke rahim Bunda Maria. Begitu? Saya nggak mau ngomong sperma, tapi yang saya yakini Yesus itu anak kandung dari Tuhan. Sama kayak Adam.
berarti Bapak ini ada hubungan darah dengan Yesus. Kita semua juga ada hubungan darah sama Tuhan, Bos. Kan kita dari garis keturunan Tuhan dari Adam, Bos. Terguncang Kristen mendengarkan lu, Bro. Iya. Ini kamu belajar di mana ini? Loh, kita ini keturunan Tuhan dari Adam, Bos. Keturunan Tuhan. Bang Handi juga, iya. Berarti Tuhan itu. Masa nggak mau ditawarin jadi keturunan Tuhan sih gimana? Berarti Tuhan itu beranak, namanya Adam, betul? Denom Begitu? terbaru ini, denom terbaru. Iya, Adam itu punya bapak, Tuhan itu bapaknya Adam. Ya, terus jadi bapak melahirkan Adam. Ya, Kan pokoknya Tuhan istrinya, itu bapaknya Adam lah. Iya, dengerin. Tuhan Jadi itu bapaknya Adam. Iya, jadi Bang Andi. Udah gue minum Bodrex nih beneran nih, serius. Jadi mungkin bapak itu punya istri Bang Handi, terus beranak Adam gitu, mungkin coba dijelaskan dulu, tegaskan. Ya, coba. Udah, Pak Masaha udah nggak usah dijawab pertanyaan Bang Handi. Gue yang minum, gue yang serius. Bikin ribet ya. Serius. Tuhan itu pokoknya bapaknya Adam. Tapi kalau ada pertanyaan, Kalau ditanya istrinya Tuhan nggak tertulis di Alkitab. Terus ya, jadi bapak itu melahirkan, anaknya namanya Adam. Oh bukan, Tuhan itu laki-laki jadi tidak melahirkan. Ya bagaimana punya anak dia nggak punya istri? Ya pokoknya Tuhan itu bapaknya. Nah kan anaknya Bang Handi nggak melahirkan kan. Nah tapi anaknya Bang Handi itu anaknya Bang Handi bukan? Ya tapi kan saya punya istri. Kalau bapaknya itu punya istri nggak? Nah istrinya tidak tertulis di Alkitab. Tapi punya istri, tapi punya. Pak Masaha nggak usah dijawab itu pertanyaan Bang Handi, serius. Nggak usah dijawab Pak Masaha. Kenapa Bang? Nggak usah dijawab itu pertanyaannya Bang Handi. Ya harus. Bang Handi sedang mengejar rangkaiannya. Ini arahnya kemana Bang Masaha? Maka Bang Handi bertanya seperti itu. Lu lagi mencari arah ini kemana? Kita kan udah tahu dari jawabannya. Udahlah nggak usah ditekan Bang Masahanya. Saya rasa Bang Handi juga udah tahu kok Bang Masaha itu dari pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Kasihan loh Bang Handi. Artinya membuka logika berpikir Bang Handi bertanya begitu itu untuk membuka logika berpikir kita sebagai menurut Pak Christian, Pak Masaha ini berobat jalan, jadi belum sembuh gitu. Bang Handi ini parah. Ya kan lu ngomong kayak gitu. Nggak usah direspon Bang Masaha. Ya lu kayak ngomong begitu tadi, berobat jalan kasihan anak orang belum sembuh beneran kan gitu. Udah. Jadi gua pikir begini ya, begini. Iya. Kan Kristen itu bilang Nabi Muhammad nabi palsu kan. Nah, Islam bilang Rasul Paulus itu nabi palsu. Nah, saya pikir jangan-jangan dua-duanya nabi palsu. Karena Paulus mencoba menghapus hukum Taurat, Muhammad menghapus penyaliban Yesus, dua-duanya. Muhammad dan Paulus itu jangan-jangan dua-duanya nabi palsu. Saya curiganya begitu. Kamu curiga begitu kenapa? Aduh, Masaha Kristen gue jadi lebih tambah bingung nih. Pertanyaannya bagus. Lagi mau jadi ketawa. Udah ngantuk jadi ketawa. Pertanyaan bagus itu. Sekarang tinggal pembuktiannya. Masalahnya bagus pertanyaannya. Bagi juga saudara kita ini. Bagi tadi. Tadi Bagi udah ngantuk jadi ketawa. Nah yang mulai dari tadi itu kita ini keturunan Tuhan. Saya sudah mulai ngakak gitu. Aduh. Iya. Silakan, menarik itu, curiga dua-duanya adalah palsu. Silakan Bang Handi. Alasannya apa sih? Ini pasiennya Bang Handi loh. Tanggung jawab Bang Handi. Astagfirullahaladzim. Enggak, dia buat analogi sendiri itu dia sendiri nggak paham, jadi percuma. Makanya itu kalau dibawa ke pembuktian juga apakah Bang Masaha ini nyampe atau tidak gitu masalahnya. Jadi malah nanti berputar-putar. Coba aku tes dulu Pak Masaha. Coba aku tes dulu Pak Masaha. Bro, itu Kalpanax itu obat luar apa diminum? Coba dijawab dulu. Nggak tahu lah Bang, itu kan yang itu mah penyakitnya Bang Handi, itu sering Kalpanax, pakai Kalpanax. Maksud saya itu obat luar apa?
Aduh ya ampun. Astaga. Aduh. Tadi dia bilang gini juga nih. Ya, itu katanya Adam itu anak-anak. Saya terus tanya, bagaimana cara Bapak membikin Adam? Gimana aja? Tadi jawabannya apa Pak Masa? Tadi kayaknya serius loh. Kan anak tuh. Gimana? Capek diulang-ulang terus lah. Udah tuh. Waduh. Singa. Ayo lu, makasih ya Pak De. Siapa dapat singa? Giliran singa tahu ya. Giliran singa tahu Bang Masa. Yang jelas bukan anak Adam yang dikasih singa. Itu bilang terima Bang kasih Adi, biar jalan diskusi itu kita membuktikan tentang kerasulan Paulus, apakah dia palsu atau tidak, dan dia coba membuka tadi menarasikan bahwa Nabi Muhammad Nabi palsu, di mana dia punya bukti. Nggak bisa Bang, nggak nyampe dia ilmunya begitu. Kata arti rasul aja dia nggak paham. Tapi memang di Bibelnya ada tertulis kita ini keturunan Allah gitu loh, ada di Bibelnya. Arti rasul aja dia nggak paham. Bagaimana mau membahas tentang rasul palsu dan tidak? Arti rasul dia nggak paham. Coba aja tanya. Apa itu arti rasul bro? Masa rasul itu apa? Nggak tahu Bang. Gimana mau membahas? Ayo lu. Tapi masih mending Bang Masaha. Makasih Mbak De, Jujur Bang semoga Masaha. berkah, sehat selalu. Jujur kalau Bang Masaha jujur, nggak kayak yang tadi. Betul. Si Lipu. Kalau ini jujur, kita masih mending lah gitu. Ya nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Cuma Ya itulah. Bernarasinya yang kurang bagus. Ya itulah Kalau makanya tidak tahu, Bang. seharusnya tidak dinarasikan kan begitu. Benar, itulah Bang tadi Bang Ansor. Bagaimana mau membahas rasul palsu dan tidak kalau nggak ngerti apa arti rasul? Kan itu dulu harus dipahami dulu, baru masuk ke materinya kan gitu. Sedangkan Pak Masa ini pengguna angkal panas saja dia nggak paham. Gitu ya. Salep kulit 88 itu ke dalam apa luar? Ya, yang pakai kal panas di sini cuma Bang Andi. Iya betul, iya Bang Handi. Yang pakai kal panas cuma Bang Handi, betul. Saya setuju. Betul. Karena dia selalu bahas kal panas. Lu dari sore Masa, lu dari sore membuat gua ketawa loh. Lu hibur gua loh. Thank you ya brother. Dari sore loh. Dari sekte mana Bang Masaha ini? Sekte. Dia Dwi Tunggal Bang, Dwi Tunggal loh. Jadi Roh Kudusnya? Nggak tahu. Coba tanya. Roh Kudus tidak diakui sebagai Tuhan. Pak Masa, Roh Kudus itu siapa? Ya, setiap orang punya Roh Kudus lah. Ya, kalau Fungsinya? Fungsi Roh Kudus apa, Bro? Iya, kalau kita ngerasa dalam bahaya itu Roh Kudus tuh menurut saya. Kalau lagi bersinah ada Roh Kudus. Ya itu Bang Andi aja itu kayaknya. Bang Andi tertawa. Enggak apa-apa, dia jelek jangan ngomong ke gua aja deh, enggak apa-apa. Yang penting lu happy deh. Dia pintar. Sebenarnya dia pintar. Yang penting lu happy. Mbak D, terima kasih Mbak D. Cuma Yang dia penting- bingung dengan doktrin. Yang penting lu Pintar happy ini, deh. Cuma dia bingung dengan doktrinnya. Kasihan. Udah ya, aku turun ya, makasih. Udah malam ngantuk. Iya. Pak itu Waduh, Pak Kristi. pergi deh tuh lagi yang pada ketawa sih. Tapi lucu loh itu anak. Orang diledekin terus sama Bang Andi. Dari sore lo sakit perut gua. Apa ya Pak Christian? Ini Pak Christian tadi ya Pak, tadi terputus tuh gara-gara lipu. Nggak apa-apa, saya nyimak aja. Pak Christian tadi tuh
mau kan bahasa halus sekali. Gue paham. Lu paling sopan bro, negur teman lu. Gue tahu arah lu ini orang masih berobat jalan, jangan di ini dulu masih sakit. Berobat jalan. Bang Handi, udah beberapa hari ini itu yang muncul seperti Abdon Sagala, terus Edi Badai, terus si Sansan, terus si ahli pikir, aduh mumet. Ini sampai Itu, 1 minggu enggak, ini enggak. yang muncul yang seperti Rencana itu. bang, aku mau bikin. Tapi yang ini beda. Yang ini beda. Kalau yang ini masih rencana mending, nanti gitu, aku nggak bikin ngeyel, komplek. gitu cuma Aku bikin ngobrol komplek enak. perumahan. Kalau yang nanti. itu aduh. Bikin komplek perumahan di Bekasi. Ya, kepala RT-nya Pak Luga Tambunan, warganya Edi Sidabutar, Ferguson, semua yang Anda sebut tadi itu. Jadi satu komplek nanti. Jadi sekali kita membesuk orang, jadi nggak kemana-mana kan gitu. Tapi sejak di Zoom Termasuk Abdon Bu Uti Sagala nanti. Ya Ibu Uti. sudah Bang Pipo. berdialog dengan apologet Muslim termasuk Gurunda Zuma, mungkin Bang Handi yang lain-lain. Itu sama saja sampai sekarang tuh nggak ada perubahan. Apa istilahnya yang bisa membuat orang tertarik itu nggak bisa. Cuman itu saja. Abdon itu nggak ada peningkatan kalau menurut saya. Iya. Ya udah bang, nggak usah di. Banyak apa sih bahasa Indonesianya itu kalau toko-toko lasa? Apa? Toko-toko lasa. Iya. Artinya baru-baru sembuh dari sakit tapi masih sakit-sakit kayak tadi itu, jadi mahasaha tadi itu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia udah sembuh dari sakit tapi masih sakit gitu loh. Masih linglung gitu. Ampun Pak ya. Oh, mungkin Masa sedang dalam penyembuhan. masa pemulihan dalam Iya, masa pemulihan. iya. Oh, recovery. Iya. Aduh, ya ampun. Ya recovery. Si Abdon itu 3 hari berturut-turut ketemu, yang dibahas jalan yang lurus. Jalan yang lurus sampai Umi Mican ngamuk kesel dijelaskan gimana juga. Itu si Abdon Sagala, ampun. Jalan yang lurus. Udah tahu begitu Kenapa? dinaikin. Udah tahu begitu kenapa dinaikin sih? Hostnya kan gitu, kadung dinaikin ya udah, tapi akhirnya diturunin. Kacau dong, kayak tadi itu kan enak Pak kayak Christian nih. Ya. Aman kan kita diskusi gitu. Kalau orang sopan itu kita malas tuh bertanyanya. Bener. Banyak loh teman kita Kristen, saya sering ketemu Pak Christian ngopi nyantai ya. Kalau udah ketemu kayak gini ya, udah apa ya? Nggak ada rasa-rasa ingin nanya yang terlalu dalam, paling yang kulit-kulitnya saja kan begitu. Tapi kalau belagu kayak tadi, coba ya gue hajar. Iya, tadi tuh Bang Handi, aku di bawah suka tuh lihat Bang Christian sama Dinda Juma gitu, sama Ustadz Unggul itu enak. Si Liliput itu di bawah, aduh udah nggak tahan, makanya naik juga. Ini melawannya lawan saya, bukan lawan senior saya kan gitu. Yang dia bawa, aduh, yang greget banget. Enggak. Yang dia bawa Bunda, tadi itu yang saya- kisah para rasul. Kisah para Iya, rasul yang saya 17. Karena takutkan kita, HP saya kita berasa. pukul, bakat jengkel gitu. Pak, yang dia Aduh. bawa tadi Masaha ya, yang dia bawa Masaha itu kisah para rasul 17. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ini yang mendoktrin otaknya ini. Kita berasal dari keturunan Allah. Ada Kisah para permintaan dibawa teman-teman kita. Mereka minta suruh naikin Bade, tapi nggak ada permintaan dari Bade tuh typing aja. Bukan itu. Bang Joma diminta untuk kembali ngobrol santai sama Christian. Tadi topik apa sih terputus? Ya, saya justru mau rehat ini. Tentang Teres. Oh, mau istirahat. Iya. Dilanjut. Oh iya, mau 1:30 di Saya nggak ada Makassar istirahat dari pagi. Iya, istirahat jalan di Malasik gimana tuh? Iya, termasuk ya. Lanjut Maki dulu, saya pantau-pantau di sini. Oh iya, balik. Ya udah, Ustaz Unggul deh. Tadi terputus apa Ustaz sama Christian? Tadi sih bahas tentang tesnya. Tadi terputus karena nggak Makanya digosok soalnya panas. kan gini, kalau kalau saya tuh arah gitu ya.
Jadi Pak Christian juga berhak, apalagi di sini kan selain Pak Christian Muslim, orang Islam. Jadi kalau diskusinya dua arah sehingga kita bisa dan baku informasi dan kemudian memberikan hal pelajari. Soalnya dibawakan LC ini nggak cuma Islam, ada juga saudara-saudara kita yang Kristen. Christian dulu boleh tanya ke kita semua, nanti gantian tanyanya. Standby. Emang Pak Christian Muslim? Mana sih? Kristen kok dia? Iya, maksud pada Muslim. Kan dari tadi gua masuk ke sini ditanyain terus. Beliau juga hak untuk tanya. Silakan Pak, nanti kita dua arah enak. Brother Christian di posisi di mana sekarang? Di Indonesia apa di Burundi? Saya di Manado, di Manado. Oh, Manado nggak ada. Iya, sebenarnya masih asli orang Sulawesi kok. Oh, Makassar? Orang tua saya laki-laki, papa saya orang Bugis, mama saya orang Manado, orang Minahasa. Jadi memang dari utara ke selatan asli orang Minahasa, orang Sulawesi. Tapi kenapa Anda Kristen? Mestinya Bugis nggak ada, jarang Kristen loh. Oh, jadi awal mulanya nggak, memang keturunan kalau dari keluarga orang tua itu banyak yang Muslim, bahkan ada beberapa yang ustadz. Tapi saya ikut orang tua perempuan, jadi kecil ikut orang tua perempuan dan akhirnya orang tua laki-laki saya, papa saya juga akhirnya masuk Kristen gitu. Jadi ibuannya Mama Hit ya, bukan? Bukan. Saya masih ada saudaraan sama Sondak. Oh, Sondak. Ya udah, Bang kalau Christian pendeta ya? Pendeta ya, Bang Christian? Iya. Makanya kalau pendeta itu bagus tuh ngomongnya. Santuy. Pak Christian ini punya adiknya kan menikah masuk Islam, terus bercerai kembali lagi Kristen. Iya. Jadi waktu dia menikah diam-diam, nanti kalau sudah ketahuan sudah jadi Muslim, ya udah mau dibilang apa itu keputusannya. Jadi Pak Christian kemarin waktu heboh-hebohnya pendeta Dance Momek di Manado itu, gimana teman-teman pendeta di sana? Ya kalau saya pribadi sih, satu itu kan haknya Pak Pendeta Dance kan. Dua, Pak Pendeta Dance itu bukan kapasitasnya di Manado. Kapasitasnya itu di Sulawesi Utara, masih satu provinsi, tetapi dia bukan orang Manado, bukan Manado kota, dia di bagian pinggiran. Gitu. Daerah mana? Tondano? Bukan. Kota Mobagu atau Bangmondo. Kabupaten kota, jadi bukan pusat kotanya. Dan ketika teman-teman pendeta dengar dia begitu, ya udah gitulah. Tapi kalau dibilang soalnya dia berpengaruh di Manado, enggak juga, gitu. Tapi kalau mau bertanya serius nih, kira-kira Pak Christian kapan menyusul Pak Dance Momek? Heboh Manado kalau Pak Christian yang mualaf. Janganlah. Seorang pendeta mualaf ya kan pasti wow, viral. Janganlah. Kalau saya udah nggak sama seperti teman-teman yang lain yang pada ngotot gitu, nggak. Saya memang udah tertancap jelas gitu. Tapi nggak ngotot sama seperti. Tapi masih bisa ketawa juga kan kalau ada yang lucu kayak tadi. Iyalah. Saya inget ketawa lagi tadi tuh. Ya ampun. Tapi pendeta di Manado itu memang agak apa ya? Karena saya lama di Manado juga, Bang. Jadi dia agak tinggi memang dia derajatnya di sana. Maksudnya dia di atas rata-rata lah ya. Betul ya, Bro ya? Status sosialnya lo ya? Enggak juga. Saya biasa-biasa aja. Cuma mungkin kalau mau dari Sabang sampai Merauke itu kebanyakan pendetanya itu dari Manado. Gitu. Iya, paham. Tapi menurut Anda kalau si JT aja ya? Kan dari sana juga ya? Tahu nggak? Seperti apa sih dia? Tahu.
tahu JT itu sebenarnya orang pinter juga dia. Tapi dia Wanes loh bro. Terlepas dari pemahamannya Wanes atau Tritunggal atau apa, tapi sebenarnya dia orang pinter. Tapi sayangnya pinternya kebablasan, offside jadinya. Iya offside. Apalagi kemarin udah bersama si PS Sara itu ya, sampai buka-bukaan. Waduh. Itu gimana keluarga di Manado dengerin kayak gitu ya? Coba hubungin Pak JT deh. Gue paling bisa ngorek-ngorek orang gue tengah malam ya. Iya, cuma kalau di Manado itu ada bahasanya kan gini. Manado itu Israelnya Indonesia. Artinya apa? Banyak pendeta, banyak kalangan Kristen yang lahir dari Manado gitu. Banyak pendeta-pendeta yang lahir dari Manado. Gitu. Betul. Tapi lu tahu nggak bro? Gue kemarin tuh dikirim video itu sudah ada sinagoge loh di Manado. Oh, yang ada di Tondano. Tondano. Perkumpulan Yahudi di situ. Jadi itu semacam apa? Bang Andi. Ya. Gue nih kalau bubur mana atau bibir Manado. Weh. Mulai. Bubur dong. Dulu iya, sekarang bubur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Bagaimana kita lanjut? Saya rasa di Komal kita ini tidak ada lagi dialog lintas agama ya. Hanya bicara biasa, saudara-saudara kita Muslim dan saudara pendeta Kristen, hanya dialog biasa. Saya pamit ya untuk ditutup Komal kita ini dulu. Boleh ya sahabat-sahabat, besok kita lanjut lagi. Karena di tempat saya ini sudah pukul 1:30. Oke sahabat-sahabat, ini antum semua masih ada 2.000 orang nih yang lagi nyimak. Gimana? Kita tutup aja dulu ya. Karena sudah nggak ada dialog lintas agama ini, kulihat hanya cerita perkenalan aja antara pendeta Kristen. Udah ya, kita tutup ya, boleh ya. Kita tutup ya sahabat-sahabat. Mereka bahas makan tikus aja tuh. Oke. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Sahabat-sahabat semua istirahat, biar besok tetap sehat. Kita insya Allah akan jumpa kembali. Oke ya teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya dalam hari ini. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.